Ia mendengar ayat Al-Quran, lalu Raja Habasyah ini menangis di hadapan semua orang. Bayangkan sebuah istana megah di negeri Habasyah. Di dalamnya duduk seorang raja yang kekuasaannya begitu besar. Para pendeta berdiri di sekelilingnya. Para pejabat kerajaan menunggu titahnya. Di hadapannya berdiri beberapa orang asing yang datang dari negeri yang jauh. Mereka bukan raja, bukan bangsawan, bukan pula utusan dari kerajaan besar. Mereka adalah orang-orang yang sedang melarikan diri dari tanah kelahiran mereka. Mereka datang membawa satu hal yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Keimanan. Mereka adalah kaum muslimin yang meninggalkan Makkah karena tekanan dan penyiksaan kaum Quraisy. Saat itu, Islam masih merupakan agama yang baru. Pengikutnya belum banyak. Mereka tidak mempunyai kerajaan, tidak mempunyai pasukan besar. Bahkan sebagian dari mereka harus meninggalkan rumah, keluarga, harta, dan tanah kelahiran hanya untuk mempertahankan keyakinan kepada Allah. Namun di negeri asing itu, mereka mendengar sebuah janji. Ada seorang raja yang dikenal adil. Raja itu disebut An-Najasyi. Ia memerintah negeri Habasyah, wilayah yang dalam sejarah umumnya dikaitkan dengan kerajaan Aksum di Afrika Timur. Rasulullah mengetahui bahwa raja tersebut adalah seorang penguasa yang tidak suka menzalimi manusia. Karena itulah Rasulullah memerintahkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Namun Rasulullah tidak mengetahui satu hal. Pertemuan antara kaum muslimin dan sang raja kelak akan menjadi salah satu kisah paling mengharukan dalam sejarah awal Islam. Sebab ketika orang-orang Quraisy datang untuk meminta agar kaum muslimin dikembalikan, sang raja meminta mereka menjelaskan, apa sebenarnya agama yang membuat kalian meninggalkan agama nenek moyang kalian. Lalu seorang pemuda bernama Ja'far bin Abi Thalib berdiri. Ia adalah saudara Ali bin Abi Thalib. Ia adalah salah seorang sahabat Rasulullah. Dan di hadapan Raja Habasyah, para pendeta, pejabat kerajaan, serta utusan Quraisy, Ja'far mulai berbicara. Ia tidak mengangkat pedang, tidak mengancam, tidak menghina agama orang lain. Ia hanya menceritakan bagaimana keadaan mereka sebelum Islam. Lalu ia menjelaskan siapa Rasulullah. Dan ketika sang raja meminta bukti tentang ajaran mereka, Ja'far membacakan ayat-ayat dari surah Maryam, ayat tentang Maryam, ayat tentang kelahiran Nabi Isa, ayat yang begitu indah hingga membuat sang raja menangis. Bukan hanya matanya yang basah, janggutnya pun disebut basah oleh air mata. Dan setelah itu, sang raja mengucapkan sebuah keputusan yang mengubah nasib kaum muslimin. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Inilah kisahnya. Makkah yang semakin sempit. Maka pada masa itu adalah sebuah kota yang penuh dengan aktivitas. Pedagang datang dari berbagai penjuru. Kafilah bergerak membawa barang dagangan. Orang-orang berkumpul di sekitar Ka'bah. Berbagai suku memiliki kedudukan masing-masing. Namun di balik kehidupan yang ramai itu, sedang terjadi sebuah perubahan besar. Seorang laki-laki bernama Muhammad telah membawa sebuah seruan. Seruan yang sederhana tetapi mengguncang seluruh tatanan masyarakat. Sembahlah Allah yang Maha Esa. Jangan menyembah berhala. Jangan menzalimi orang lemah. Jangan mengambil harta manusia dengan cara batil. Berbuat baiklah kepada orang tua. Tegakkan keadilan. Dan percayalah bahwa setelah kehidupan dunia terdapat kehidupan akhirat. Bagi sebagian orang, seruan itu terdengar seperti kebenaran. Namun bagi para pemimpin Quraisy, seruan itu dianggap sebagai ancaman. Bukan karena Muhammad membawa pasukan. Beliau tidak mempunyai kerajaan. Bukan pula karena jumlah pengikutnya sangat besar. Justru pengikutnya masih sedikit. Namun mereka takut terhadap sesuatu yang lebih besar. Perubahan. Jika manusia mulai percaya bahwa hanya Allah yang layak disembah, maka kedudukan berhala-berhala mereka akan runtuh. Jika manusia mulai percaya bahwa orang miskin dan orang kaya sama-sama akan dihisab di hadapan Allah, maka kesombongan mereka akan kehilangan tempat. Dan jika manusia mulai mengikuti Muhammad, maka kekuasaan moral dan sosial para pemimpin Quraisy akan berubah. Maka tekanan dimulai. Awalnya berupa ejekan, kemudian penghinaan, kemudian ancaman, lalu penyiksaan. Orang-orang yang tidak memiliki pelindung menjadi sasaran empuk. Ada Bilal bin Rabah yang disiksa di bawah terik matahari.
Ada keluarga Yasir yang mengalami penderitaan berat. Ada para sahabat yang dipukul, dipaksa meninggalkan keyakinan, bahkan diancam kehilangan nyawa. Namun mereka bertahan, sebab bagi mereka, ada sesuatu yang lebih berharga daripada kehidupan dunia. Iman. Tetapi Rasulullah juga mengetahui bahwa iman tidak berarti manusia harus sengaja mencari kehancuran. Allah memberi jalan, dan salah satu jalan itu adalah hijrah. Pergilah ke Habasyah. Suatu hari Rasulullah memberikan arahan kepada sebagian sahabat. Beliau mengatakan bahwa di negeri Habasyah terdapat seorang raja yang tidak akan menzalimi siapapun yang berada di bawah perlindungannya. Karena itu, kaum muslimin diperintahkan untuk pergi ke sana. Bayangkan perasaan mereka. Mereka harus meninggalkan Makkah, tanah tempat mereka dilahirkan, tempat keluarga mereka tinggal, tempat Ka'bah berdiri, tempat mereka mengenal setiap jalan dan setiap sudut kota. Namun kini mereka harus pergi. Bukan untuk mencari kekayaan. Bukan untuk menaklukkan negeri. Bukan untuk membangun kerajaan. Mereka pergi karena satu alasan. Menyelamatkan agama. Sebagian sahabat berangkat secara sembunyi-sembunyi. Perjalanan menuju Habasyah bukan perjalanan ringan. Mereka harus mencapai pesisir, kemudian menyeberangi laut menuju Afrika. Tidak ada kapal modern, tidak ada mesin, tidak ada jaminan keselamatan. Mereka hanya mempunyai keberanian dan tawakal kepada Allah. Di antara mereka terdapat sahabat-sahabat yang kelak menjadi bagian penting dari sejarah Islam. Dan di antara mereka terdapat keluarga Ja'far bin Abi Thalib. Mereka meninggalkan Makkah. Sementara di belakang mereka, kaum Quraisy mulai menyadari apa yang telah terjadi. Kaum muslimin telah pergi. Mereka tidak tahu pasti kemana. Tetapi kabar akhirnya sampai. Habasyah. Mereka berada di bawah perlindungan seorang raja yang adil. Bagi Quraisy, hal itu tidak dapat dibiarkan. Mereka tidak ingin kaum muslimin hidup aman di tempat lain. Sebab jika kaum muslimin aman, mereka akan dapat menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat luar Makkah. Maka Quraisy menyusun rencana. Mereka memilih 2 orang utusan. Mereka membawa hadiah, kulit-kulit yang indah, barang-barang berharga, dan berbagai pemberian yang dianggap dapat memengaruhi para pejabat Habasyah. Mereka berpikir sederhana. Mereka akan datang, memberikan hadiah, mengatakan bahwa para pelarian itu adalah orang-orang yang meninggalkan agama nenek moyang. Lalu meminta raja mengembalikan mereka. Mereka yakin semuanya akan selesai dengan cepat. Namun mereka salah, karena mereka belum memahami satu hal. Mereka sedang berhadapan dengan seorang raja yang tidak mudah membeli keadilan dengan hadiah. Istana Sang Najasyi. Di negeri Habasyah, berita tentang kedatangan kaum muslimin akhirnya sampai kepada kerajaan. Mereka bukan orang-orang yang datang untuk merebut kekuasaan. Mereka hanya meminta perlindungan. Sang raja mendengar bahwa ada sekelompok orang asing yang meninggalkan tanah kelahiran mereka karena tekanan. Ia tidak langsung mengusir mereka. Ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun sebelum keputusan dibuat, utusan Quraisy datang. Mereka membawa hadiah. Mereka datang dengan pakaian dan penampilan yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang terhormat. Mereka menghadap para pejabat kerajaan. Mereka memberikan hadiah kepada para pemimpin dan tokoh agama. Tujuan mereka jelas. Mereka ingin membangun dukungan sebelum bertemu sang raja. Mereka mengatakan bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang telah meninggalkan agama nenek moyang mereka. Mereka juga mengatakan bahwa mereka telah membuat kekacauan di Makkah. Dan mereka meminta agar kaum muslimin diserahkan kepada mereka. Beberapa pejabat kerajaan mungkin merasa bahwa perkara tersebut sederhana. Namun ketika berita itu sampai kepada An-Najasyi, sang raja tidak langsung menyetujui permintaan tersebut. Ia memanggil kaum muslimin. Dan disinilah ketegangan dimulai. Bayangkan suasana saat itu. Di satu sisi berdiri 2 utusan Quraisy. Mereka membawa nama sebuah masyarakat besar dari Makkah. Di sisi lain terdapat kaum muslimin. Orang-orang yang jumlahnya sedikit. Mereka berada jauh dari tanah kelahiran. Mereka tidak mempunyai pasukan. Tidak mempunyai kekuatan politik. Jika raja memutuskan untuk mengusir mereka, mereka hampir tidak memiliki tempat untuk pergi. Tetapi mereka mempunyai seorang wakil. Seseorang yang dikenal cerdas.
tenang, berani, dan mampu berbicara dengan baik. Namanya, Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far berdiri di hadapan raja. Ketika kaum muslimin dipanggil, Ja'far maju. Di hadapannya duduk sang raja. Di sekelilingnya terdapat para pendeta. Di sisi lain berdiri utusan Quraisy. Suasananya tentu tidak mudah, karena satu kesalahan dalam berbicara dapat berakibat fatal. Namun Ja'far tidak datang dengan kesombongan. Ia tidak mengatakan, "Kami lebih baik daripada kalian." Ia tidak mencaci keyakinan orang-orang Habasyah. Ia justru memulai dengan menjelaskan keadaan mereka sebelum Islam. Dalam riwayat yang terkenal, Ja'far menjelaskan bahwa mereka dahulu hidup dalam kebodohan. Mereka menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan berbagai perbuatan buruk, memutus hubungan kekeluargaan, tidak menghormati tetangga. Orang kuat menindas orang lemah. Keadaan seperti itu berlangsung hingga Allah mengutus seorang rasul kepada mereka. Seorang laki-laki yang mereka kenal asal-usulnya. Mereka mengetahui kejujurannya. Mereka mengetahui amanahnya. Mereka mengetahui kesuciannya. Dialah Muhammad. Ja'far menjelaskan bahwa Rasulullah mengajak mereka menyembah Allah semata. Beliau mengajarkan kejujuran, mengajarkan amanah, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, menjaga kehormatan, meninggalkan perbuatan keji, menjauhi kesaksian palsu, tidak memakan harta anak yatim, tidak menuduh orang lain tanpa bukti. Ja'far tidak hanya berbicara tentang ibadah. Ia menunjukkan bagaimana Islam mengubah manusia. Kemudian ia menjelaskan apa yang dilakukan Quraisy. Mereka menyiksa kaum muslimin. Mereka berusaha memisahkan mereka dari agama. Mereka menghalangi mereka menjalankan keyakinan. Karena itu, Rasulullah memerintahkan mereka mencari perlindungan di Habasyah. Ja'far kemudian menjelaskan bahwa mereka memilih negeri tersebut karena mengetahui bahwa Raja Habasyah terkenal adil. Sang Raja mendengarkan, tidak menyela, tidak marah, tidak menunjukkan kebencian. Kemudian ia bertanya, "Apakah engkau membawa sesuatu dari apa yang dibawa oleh Nabi kalian?" Ja'far menjawab bahwa ia membawanya. Sang Raja meminta agar ia membacakannya. Dan saat itulah suasana di istana berubah. Ayat yang mengubah suasana istana. Ja'far memilih ayat-ayat dari surah Maryam. Pilihan itu sangat indah. Sebab sang raja dan masyarakat Habasyah memiliki tradisi Kristen. Mereka mengenal Maryam. Mereka mengenal Isa. Namun Ja'far tidak datang untuk berdebat dengan mereka. Ia membacakan wahyu yang menjelaskan kisah Maryam dan kelahiran Nabi Isa. Kemudian suara Ja'far terdengar di dalam ruangan. Tidak ada musik, tidak ada sorak-sorai, tidak ada pedang. Hanya suara seorang sahabat membaca firman Allah. Ia membaca kisah Maryam, tentang seorang wanita suci yang dipilih Allah. Tentang bagaimana Maryam mengandung dengan kehendak Allah. Tentang bagaimana ia menghadapi kesendirian. Tentang kelahiran Isa. Tentang mukjizat Allah. Dan semakin Ja'far membaca, semakin suasana berubah. Sang raja mendengarkan. Para pendeta juga mendengarkan. Tidak ada lagi suara perdebatan. Tidak ada lagi pembelaan dari utusan Quraisy. Sang raja hanya diam, mendengarkan. Kemudian sesuatu terjadi. Air mata mulai mengalir dari matanya. Ja'far terus membaca. Sang raja tidak menghentikannya. Air mata semakin banyak. Riwayat yang masyhur menyebut bahwa air mata sang raja sampai membasahi janggutnya. Para pendeta di sekelilingnya juga menangis hingga membasahi kitab-kitab yang berada di hadapan mereka. Mengapa? Karena kisah yang dibacakan Ja'far bukan kisah yang asing bagi mereka. Itu adalah kisah seorang nabi yang mereka kenal. Tetapi kini mereka mendengarnya dalam bacaan wahyu yang dibawa Muhammad. Di dalam hati sang raja terjadi sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Mungkin ia teringat kepada Maryam. Mungkin ia teringat kepada Isa. Mungkin ia merenungkan bagaimana seorang rasul di negeri Arab membawa kisah yang begitu dekat dengan keyakinan mereka tentang para nabi. Dan mungkin untuk pertama kalinya ia memahami bahwa orang-orang di hadapannya bukan sekadar pelarian politik. Mereka adalah manusia yang sedang mempertahankan keyakinan mereka. Ketika para utusan Quraisy kehabisan jalan, namun utusan Quraisy belum menyerah. Mereka melihat bahwa keadaan mulai berbalik. Mereka datang dengan keyakinan bahwa raja akan mengembalikan kaum muslimin.
Tetapi kini raja justru tersentuh oleh bacaan Al-Quran. Mereka membutuhkan strategi lain. Salah seorang dari mereka mencoba mengajukan persoalan yang menurutnya akan membuat sang raja marah. Mereka mengatakan bahwa kaum muslimin mempunyai pandangan yang berbeda tentang Isa bin Maryam. Ini adalah isu yang sangat sensitif. Jika kaum muslimin dianggap menghina Isa, mungkin raja akan mengusir mereka. Sang raja kemudian meminta penjelasan. Ia bertanya kepada kaum muslimin tentang Isa. Sekali lagi Ja'far tidak menghindar. Ia menjawab berdasarkan ajaran Rasulullah. Dalam riwayat yang terkenal, Ja'far menjelaskan bahwa mereka mengatakan tentang Isa sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad. Bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan ruh darinya. Sang raja kemudian mengambil sebuah tongkat kecil atau ranting, lalu menggambarkan bahwa apa yang disampaikan kaum muslimin tentang Isa tidak berbeda jauh dari apa yang diyakininya, setidaknya dalam hal pokok yang sedang dipersoalkan. Kemudian ia menyatakan bahwa ia tidak akan menyerahkan kaum muslimin kepada Quraisy. Keputusan itu bukan keputusan kecil. Sebab dengan keputusan tersebut, sang raja berhadapan dengan kepentingan politik Quraisy. Tetapi ia memilih keadilan. Hadiah-hadiah yang dibawa utusan Quraisy tidak mampu membeli keputusan itu. Mereka gagal. Kaum muslimin tetap berada di Habasyah. Perlindungan di negeri asing. Bayangkan perasaan kaum muslimin setelah keluar dari istana. Mereka datang dalam keadaan takut. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun kini mereka mendapatkan perlindungan. Mereka bisa beribadah. Pemuda yang menyembunyikan keislamannya bertahun-tahun demi menyelamatkan kaum muslimin. Makkah, sebuah kota yang siang harinya dipenuhi panas matahari, debu, dan suara para pedagang yang berteriak menawarkan dagangan. Namun ketika malam turun, Makkah berubah. Lorong-lorongnya menjadi gelap. Pintu-pintu rumah tertutup rapat, dan di balik sebagian dinding rumah yang sederhana, ada orang-orang yang berbisik tentang Tuhan Yang Maha Esa. Mereka tidak berani mengeraskan suara, tidak berani menyebut nama Muhammad di tempat terbuka, tidak berani membaca Al-Quran ketika ada seseorang yang mungkin mendengar. Sebab di kota itu, menjadi muslim bukan sekadar memilih keyakinan. Bagi sebagian orang, menjadi muslim berarti mempertaruhkan keluarga, kekayaan, kedudukan, bahkan nyawa. Pada suatu malam, seorang pemuda berjalan sendirian melewati sebuah lorong sempit. Namanya Zaid, usianya belum genap 25 tahun. Ia berasal dari keluarga yang cukup terpandang di Makkah. Ayahnya dikenal sebagai salah seorang pedagang yang memiliki hubungan baik dengan beberapa pemimpin Quraisy. Karena itu, Zaid tidak pernah dianggap sebagai orang yang akan meninggalkan agama nenek moyangnya. Tidak pernah. Justru itulah yang membuat rahasia Zaid begitu berbahaya. Sebab selama bertahun-tahun, pemuda itu menyimpan sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh keluarganya. Ia telah memeluk Islam, diam-diam, tanpa pesta, tanpa pengumuman, tanpa seorang pun yang mengetahui kecuali beberapa orang yang sangat ia percaya. Dan malam itu, Zaid sedang menuju sebuah rumah kecil di pinggir Makkah. Rumah yang tampaknya tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Tetapi di dalam rumah itulah beberapa orang muslim berkumpul secara sembunyi-sembunyi. Ketika Zaid mengetuk pintu 3 kali, suara dari dalam bertanya, "Siapa?" Zaid menjawab dengan suara pelan, "Aku." Pintu terbuka sedikit. Seorang lelaki tua memeriksa keadaan di luar sebelum akhirnya membiarkan Zaid masuk. Di dalam rumah itu ada sekitar 7 orang. Tidak ada kemewahan. Tidak ada makanan berlimpah. Hanya lampu kecil dan wajah-wajah yang tampak tegang. Salah seorang dari mereka berkata, "Zaid, kami menunggumu." Zaid duduk. "Apa yang terjadi?" Lelaki tua itu menatapnya lama. "Kami mendengar kabar bahwa Quraisy mulai mencurigai rumah-rumah yang digunakan untuk berkumpul." Ruangan menjadi hening. Zaid menarik napas panjang. "Apakah mereka tahu tentang rumah ini?" "Belum. Kalau begitu kita harus segera pergi." Lelaki tua itu menggeleng. "Bukan itu masalahnya." Zaid menatapnya. Lalu, lelaki itu mendekat. "Masalahnya adalah seseorang sedang mencari tahu siapa yang menjadi mata dan telinga kaum muslimin di antara keluarga-keluarga Quraisy.
Zaid terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat, sebab ia tahu persis apa maksud kalimat itu. Selama bertahun-tahun, Zaid memang melakukan sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Ia mendengar percakapan para pemimpin Quraisy. Ia mengetahui siapa yang sedang dicari. Ia mengetahui rumah mana yang akan diperiksa. Ia bahkan beberapa kali berhasil memperingatkan kaum muslimin sebelum mereka ditangkap. Tetapi jika rahasia itu terbongkar, bukan hanya dirinya yang terancam. Seluruh keluarganya akan mengetahui bahwa putra mereka telah meninggalkan agama nenek moyang. Dan mungkin, malam itu akan menjadi malam terakhirnya. Lelaki tua itu berkata, "Zaid, kami ingin kau berhenti." Zaid mengangkat wajah. "Berhenti? Ya, kenapa?" "Karena kami tidak ingin keselamatan kami dibayar dengan kehancuran hidupmu." Zaid tersenyum tipis. Kemudian ia menjawab dengan kalimat yang membuat semua orang terdiam. "Kalau saya berhenti hanya karena takut kehilangan hidup saya, lalu apa arti iman yang selama ini saya sembunyikan?" Jauh sebelum menjadi seorang muslim, Zaid hanyalah seorang anak biasa. Ia tumbuh di rumah yang besar menurut ukuran Makkah pada masa itu. Ayahnya, Harits, adalah seorang pedagang. Harits sering bepergian membawa barang dagangan. Kadang menuju Syam, kadang menuju Yaman, kadang melakukan perjalanan panjang bersama kafilah yang memakan waktu berminggu-minggu. Sejak kecil, Zaid terbiasa melihat dunia yang lebih luas daripada sekadar Makkah. Ia pernah melihat kota-kota lain, pernah melihat manusia dari berbagai suku, pernah mendengar bahasa yang berbeda. Dan dari perjalanan itu, ia mulai memiliki satu pertanyaan yang tidak pernah bisa ia hilangkan. Mengapa manusia menyembah begitu banyak Tuhan? Ketika kecil, ia tidak berani bertanya. Ia hanya memperhatikan. Di sekitar Ka'bah terdapat berbagai berhala. Orang-orang datang. Mereka menyentuhnya, membawa persembahan, meminta pertolongan, bahkan memohon rezeki kepada benda yang dibuat oleh tangan manusia sendiri. Suatu hari, ketika Zaid berusia sekitar 13 tahun, ia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, siapa yang membuat berhala itu?" Harits menjawab, "Manusia." "Kalau begitu, siapa yang membuat manusia?" Ayahnya terdiam sebentar. "Allah." Zaid menunjuk berhala di kejauhan. "Kalau begitu, kenapa kita meminta kepada sesuatu yang dibuat manusia?" Harits langsung menatap anaknya. "Jangan bertanya seperti itu lagi." "Kenapa?" "Karena ada pertanyaan yang bisa membuat seseorang kehilangan banyak hal." Zaid tidak memahami maksud ayahnya, tetapi ia mengingat kalimat itu. Bertahun-tahun kemudian, ia baru mengerti. Ada pertanyaan yang memang bisa mengubah hidup seseorang. Dan pertanyaan Zaid terus tumbuh. Sampai suatu hari, ia mendengar nama Muhammad. Saat itu, Makkah sedang dipenuhi pembicaraan tentang seorang lelaki dari Bani Hashim yang mengajak manusia menyembah Allah semata. Sebagian orang menyebutnya penyair, sebagian menyebutnya penyihir, sebagian menyebutnya pemecah belah keluarga. Tetapi Zaid memperhatikan sesuatu. Tidak ada satupun tuduhan itu yang terasa cocok dengan sosok Muhammad yang selama ini ia kenal. Bukankah sebelum kenabian, beliau dikenal sebagai orang yang jujur? Bukankah orang-orang bahkan mempercayakan barang mereka kepadanya? Bukankah beliau dikenal dengan gelar Al-Amin? Zaid mulai mencari tahu. Bukan dengan bertanya secara terang-terangan. Ia terlalu takut. Ia mendengarkan percakapan para pedagang. Mengamati orang-orang yang masuk Islam. Memperhatikan bagaimana mereka berubah. Dan suatu hari, ia melihat seorang budak yang selama ini sering diperlakukan kasar. Namanya Ammar. Wajahnya tampak lelah. Tubuhnya kurus. Namun anehnya, Zaid melihat sesuatu yang berbeda pada mata orang itu. Ketenangan. Zaid mendekatinya. "Kau baik-baik saja?" Ammar tersenyum. "Aku baik, padahal aku tahu kau sering disiksa." Ammar menundukkan kepala. "Luka di tubuhku tidak membuat Allah menjauh dariku." Kalimat itu membuat Zaid terdiam. "Siapa Allah bagimu?" Ammar menatapnya. "Tuhan yang satu." Zaid menelan ludah. "Tidak ada yang lain?" "Tidak ada." Malam itu Zaid tidak tidur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa mungkin jawaban atas pertanyaan yang selama ini ia cari sudah berada di hadapannya. Namun untuk menerimanya,
ia harus mempertaruhkan semuanya. Beberapa hari kemudian, Zaid akhirnya memberanikan diri mencari seorang muslim yang ia kenal. Ia tidak langsung berkata ingin masuk Islam, ia hanya bertanya, jika seseorang ingin mengetahui ajaran Muhammad, kepada siapa ia harus bertanya? Orang itu menatap Zaid dengan curiga, kenapa kau ingin tahu? Aku hanya ingin memahami bisa berbahaya. Aku tahu, setelah memastikan Zaid tidak sedang mencari informasi untuk menjebak seseorang, ia membawanya kepada seorang muslim yang dipercaya. Malam itu, di sebuah rumah sederhana, Zaid mendengar ayat-ayat Al-Quran. Suara pembacaan itu tidak keras, namun bagi Zaid, rasanya seperti suara yang memenuhi seluruh ruangan. Ia menundukkan kepala, air matanya jatuh, bukan karena takut, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa menemukan jawaban. Setelah pembacaan selesai, lelaki di hadapannya bertanya, apakah kau percaya? Zaid mengangguk, apakah kau siap dengan apa yang mungkin terjadi? Zaid terdiam, ia membayangkan ayahnya, ibunya, keluarganya, teman-temannya, kehidupannya, semua yang selama ini ia kenal. Kemudian ia mengucapkan syahadat, dengan suara yang bergetar. Malam itu, Zaid menjadi seorang muslim, tetapi tidak ada yang tahu. Bahkan keluarganya tidak tahu, ia pulang seperti biasa. Makan bersama keluarganya, berbicara dengan ayahnya, membantu pekerjaan rumah, pergi berdagang. Namun ada satu hal yang berubah. Hatinya, sejak malam itu, Zaid memiliki dua kehidupan. Di depan keluarganya, ia tetap Zaid, putra Harits. Di hadapan Allah, ia adalah seorang hamba yang baru menemukan jalan pulang. Hari-hari berikutnya tidak mudah, ia harus belajar beribadah secara sembunyi-sembunyi. Jika ingin salat, ia mencari tempat yang aman, jika ingin membaca Al-Quran, ia menunggu semua orang tidur. Jika mendengar keluarganya membicarakan kaum muslimin, ia harus menahan ekspresi wajah. Dan yang paling berat adalah ketika ayahnya mulai berbicara tentang Muhammad dengan nada penuh kebencian. Suatu malam, Harits berkata, orang-orang itu akan menghancurkan Quraisy. Zaid menunduk, ayahnya melanjutkan, mereka membuat anak melawan orang tuanya. Zaid hampir menjawab, tetapi ia menahan diri. Harits menatapnya. Bagaimana menurutmu? Zaid menarik napas. Mungkin mereka hanya ingin menyampaikan apa yang mereka yakini. Ayahnya membanting telapak tangan ke meja, jangan pernah membela mereka. Zaid diam. Malam itu, ia masuk ke kamarnya, ia menutup pintu. Kemudian ia menangis, bukan karena takut kepada ayahnya, tetapi karena ia mencintai ayahnya, dan ia tidak ingin kehilangan keluarganya. Namun semakin lama, tekanan terhadap kaum muslimin semakin besar. Dan tanpa disadari Zaid, Allah akan menempatkannya pada posisi yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar menyembunyikan keimanan. Karena ayahnya seorang pedagang yang cukup dikenal, Zaid sering berada di sekitar para pemimpin Quraisy. Ia mendengar banyak percakapan. Awalnya ia tidak bermaksud menjadi mata-mata. Ia hanya kebetulan mendengar. Namun suatu hari, ketika beberapa tokoh Quraisy berkumpul, Zaid mendengar nama seorang muslim disebut. Kita harus menemukan dia sebelum dia meninggalkan Makkah. Zaid membeku, ia mengenal orang yang mereka maksud. Seorang muslim yang baru saja membantu keluarganya melarikan diri dari tekanan. Zaid tidak bisa berpura-pura tidak mendengar. Malam itu ia mencari orang tersebut. Dengan sangat hati-hati, ia menyampaikan peringatan. Pergilah dari tempatmu sekarang. Kenapa? Mereka mencarimu. Siapa yang memberitahumu? Zaid diam. Orang itu memahami. Kau mendengar percakapan mereka? Zaid mengangguk. Sejak malam itu, beberapa orang mulai mengetahui bahwa Zaid memiliki akses terhadap informasi yang tidak dimiliki banyak muslim lainnya. Ia menjadi sumber peringatan, bukan karena ia memiliki kedudukan, bukan karena ia kuat, tetapi karena ia berada di tempat yang tidak dicurigai. Tahun demi tahun berlalu, tekanan semakin keras. Setiap kali Zaid mengetahui ada rumah yang akan diperiksa, ia berusaha memperingatkan orang-orang. Kadang berhasil, kadang terlambat, kadang ia hanya bisa menyelamatkan satu orang. Suatu malam, seorang lelaki berkata kepadanya, Allah telah menempatkanmu di tempat yang tidak kami sangka. Zaid menjawab,
Jangan katakan begitu, kenapa? Karena kalau mereka mengetahui siapa aku sebenarnya, semua akan berakhir. Namun bahaya semakin mendekat, seseorang mulai memperhatikan Zaid. Namanya Malik. Malik adalah salah seorang pemuda Quraisy yang dikenal sangat cermat. Ia memperhatikan bahwa setiap kali Quraisy merencanakan sesuatu, kaum muslimin seringkali sudah mengetahui sebelumnya. Pada awalnya, ia menganggap ada kebocoran dari kalangan mereka sendiri. Tetapi semakin lama, kecurigaannya mengarah kepada satu nama, Zaid. Suatu sore, Malik mendatangi rumah Harits. Zaid sedang membantu ayahnya menghitung barang dagangan. Malik duduk, ia berbicara santai. Zaid, ya, kau sering bertemu orang-orang Quraisy? Ya, aku anak pedagang. Dan kau sering mendengar pembicaraan mereka? Zaid tersenyum. Kalau mereka berbicara di dekatku, tentu aku mendengar. Malik tertawa, jawaban yang cerdas. Zaid tidak menjawab. Malik menatapnya, aku dengar akhir-akhir ini banyak rahasia Quraisy bocor. Zaid tetap tenang, rahasia? Ya, mungkin mereka sendiri yang tidak pandai menjaga rahasia. Malik tersenyum. Mungkin. Ia berdiri. Sebelum pergi, ia menepuk bahu Zaid. Semoga kau tidak pernah menyembunyikan sesuatu dariku. Zaid membalas senyum. Semoga. Setelah Malik pergi, tangan Zaid gemetar. Ayahnya memperhatikan. Kau takut? Zaid menggeleng. Kenapa tanganmu gemetar? Karena aku lelah. Ayahnya tidak percaya. Malam itu Zaid tidak keluar. Ia merasa sedang diawasi. Hari berikutnya, seorang muslim datang menemuinya. Kami mendengar namamu mulai dicurigai. Zaid menjawab. Aku tahu, berhentilah, aku tidak bisa, kau bisa mati. Zaid menatap orang itu, dan kalian, kami juga bisa mati. Kalau begitu jangan suruh aku meninggalkan kalian. Tapi kau punya keluarga. Zaid menundukkan kepala. Itulah titik terlemahnya, keluarga. Ia bisa menerima ancaman terhadap dirinya, tetapi tidak terhadap ayah dan ibunya. Jika Quraisy mengetahui bahwa Zaid telah menjadi muslim, keluarganya mungkin ikut terkena tekanan. Karena itu ia mengambil keputusan, ia akan tetap menyembunyikan Islamnya. Namun ia juga akan berhenti mengambil risiko yang tidak perlu. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu justru akan membawanya pada ujian terbesar. Suatu malam, Zaid sedang berada di sebuah pertemuan dagang. Beberapa tokoh Quraisy berbicara tentang orang-orang yang akan mereka cari. Zaid mendengar sesuatu yang membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Mereka tidak hanya akan mencari satu orang, mereka akan memeriksa beberapa rumah. Termasuk rumah seorang muslim yang baru saja menyembunyikan beberapa keluarga. Zaid tidak bisa langsung pergi. Jika ia keluar terlalu cepat, Malik akan curiga. Ia menunggu sampai percakapan selesai. Kemudian ia keluar, ia berlari. Bukan menuju rumah, bukan menuju pasar, tetapi menuju rumah orang-orang yang akan menjadi sasaran. Satu rumah, dua rumah, tiga rumah, ia memperingatkan mereka. Pergi sekarang, kemana, mana saja, jangan di sini. Mereka bertanya, tetapi Zaid tidak punya waktu untuk menjelaskan. Ketika ia sampai di rumah terakhir, terdengar suara langkah dari kejauhan. Mereka datang, Zaid melihat ke belakang, kemudian berkata, "Pergilah." Seorang wanita memegang tangannya, "Bagaimana denganmu?" "Aku akan baik-baik saja, kau yakin?" Zaid tersenyum. "Pergilah." Keluarga itu menghilang melalui jalan belakang. Beberapa saat kemudian, orang-orang Quraisy datang. Mereka menemukan rumah kosong. Seseorang berkata, "Kita terlambat." Malik berdiri di depan pintu. Ia memeriksa keadaan. Kemudian menatap jalan. Ada satu hal yang membuatnya yakin. Informasi itu baru diketahui beberapa saat sebelumnya. Dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Malik berkata pelan. "Zaid." Keesokan harinya, Malik menemui Harits. Ia berkata, "Putramu sering berada di sekitar kita." Harits menjawab, "Ya, dia anak yang cerdas, aku tahu." "Kadang terlalu cerdas." Harits menatapnya. "Maksudmu?" Malik tersenyum, "Tidak ada." Namun sejak hari itu, Harits mulai memperhatikan putranya. Zaid menyadarinya, ia menjadi lebih hati-hati, tetapi di dalam rumah sendiri,
Menyembunyikan sesuatu dari seorang ayah jauh lebih sulit daripada menyembunyikannya dari musuh. Suatu malam, Harits masuk ke kamar Zaid tanpa mengetuk. Zaid sedang membaca sesuatu, ia langsung menutupnya. Ayahnya melihat, "Apa itu? Buku dagang, perlihatkan." Zaid menyerahkannya, Harits membuka, tidak ada apa-apa. Zaid ternyata telah menyembunyikan halaman Al-Quran di tempat lain. Harits mengembalikan buku itu, kemudian berkata, "Zaid, ya, apakah kau membenci agama kita?" Pertanyaan itu terasa seperti pedang. Zaid menatap ayahnya. "Tidak, apakah kau mengikuti Muhammad?" Zaid diam. Harits mendekat, jawab. Zaid menunduk, "Aku tidak ingin menyakiti ayah." Harits terdiam, ia melihat mata anaknya, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Namun ia tidak memaksa, ia hanya berkata, "Jangan hancurkan keluarga ini." Kemudian pergi, Zaid duduk sendirian, air matanya jatuh. Ia tidak tahu apakah ayahnya sudah mengetahui semuanya. Tetapi sejak malam itu, ia menyadari bahwa rahasia tidak selamanya bisa disimpan. Beberapa hari kemudian, berita buruk datang, seorang muslim telah tertangkap. Orang itu disiksa, mereka ingin mengetahui siapa saja yang membantunya. Nama-nama mulai disebut. Zaid khawatir, jika orang itu dipaksa terlalu keras, mungkin ia akan menyebut nama. Dan jika nama Zaid disebut, semuanya selesai, ia pergi menemui beberapa orang. "Kalian harus pergi," mereka bertanya, "Kemana?" "Jauh dari sini." "Bagaimana denganmu?" "Aku tetap di sini." "Kenapa?" Zaid menjawab, "Karena jika aku pergi sekarang, mereka akan tahu bahwa aku terlibat." Mereka terdiam. Zaid telah mengambil keputusan, ia akan tetap tinggal di Makkah. Ia akan terus berpura-pura menjadi bagian dari kehidupan Quraisy. Namun malam itu, ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, "Apakah aku pengecut karena menyembunyikan iman?" Pertanyaan itu menghantuinya. Ia berdoa sendirian, "Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang ada di dalam hatiku. Aku tidak takut mati, tetapi aku takut jika kematianku membuat orang lain celaka. Aku takut keluargaku menjadi korban. Aku takut orang-orang yang selama ini kulindungi tidak lagi aman. Jika menyembunyikan keimananku adalah kelemahan, maka kuatkan aku. Jika itu adalah jalan untuk melindungi orang lain, maka jangan biarkan aku menyimpang." Malam itu, Zaid merasa tenang. Ia memahami sesuatu. Keberanian tidak selalu berarti berdiri di depan orang banyak. Kadang keberanian adalah tetap menjalankan amanah dalam keadaan tidak dikenal siapapun. Beberapa minggu kemudian, Malik membuat rencana. Ia menyebarkan informasi palsu. Informasi itu hanya diketahui oleh beberapa orang. Ia mengatakan bahwa Quraisy akan mencari sebuah rumah tertentu. Zaid mendengar informasi itu, namun ia tidak langsung bertindak. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ia menunggu. Beberapa jam kemudian, ia mengetahui bahwa informasi tersebut memang sengaja disebarkan. Malik sedang mencari siapa yang akan membocorkannya. Zaid akhirnya memahami, ia sedang dijebak. Namun Malik juga tidak tahu bahwa Zaid telah menyadarinya. Malam itu, Zaid mendatangi seorang muslim. "Jangan bergerak." "Kenapa? Informasinya palsu." "Bagaimana kau tahu?" "Karena mereka sedang menunggu kita." Orang itu mengangguk. Untuk pertama kalinya, Zaid berhasil menghindari jebakan. Tetapi ia tahu waktu persembunyiannya semakin sempit. Malik ini hampir menemukan jawabannya. Pada suatu malam, Harits memanggil Zaid. "Ikut aku." Mereka pergi keluar rumah. Mereka berjalan jauh sampai tidak ada orang di sekitar. Harits berhenti. "Aku tahu." Zaid tidak menjawab. "Aku tahu kau telah mengikuti Muhammad." Air mata Zaid langsung jatuh. Ia tidak menyangkal. Harits menatapnya lama. "Sejak kapan?" "Sudah beberapa tahun." "Kenapa kau tidak memberitahuku?" "Aku takut kehilangan ayah." Harits menghela napas. "Kau pikir aku tidak akan marah?" Zaid diam. "Aku marah." Zaid menunduk. "Tapi..." Harits berhenti. "Aku juga melihat perubahanmu." Zaid mengangkat kepala. "Ayah, sejak kau mengikuti ajaran itu, kau menjadi lebih lembut." Harits memandang langit. "Aku tidak memahami semuanya."
Said tidak berkata apa-apa, tapi aku tahu kau bukan anak yang ingin menghancurkan keluarga. Said menangis. Harits kemudian berkata, kalau kau memilih jalan itu, aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun. Said memeluk ayahnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Said merasa tidak sendirian. Namun Harits memberikan satu pesan. Jangan biarkan keyakinanmu membuatmu membenci kami. Said menjawab, Islam tidak mengajarkanku membenci ayah. Harits mengangguk. Kalau begitu, pegang itu. Tekanan Quraisy semakin kuat. Rumor tentang hijrah kaum muslimin mulai terdengar. Sebagian orang ingin meninggalkan Makkah. Said tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Suatu malam, ia mendapatkan kabar bahwa beberapa orang akan berangkat secara diam-diam. Ia membantu sebisanya, memberikan informasi tentang jalur, memperingatkan tentang orang-orang yang berjaga, menyampaikan berita tentang siapa yang sedang mengawasi jalan. Sampai akhirnya seseorang berkata, bagaimana denganmu? Said menjawab, aku belum bisa pergi. Kenapa? Karena keluargaku. Orang itu mengangguk. Said memandang Makkah, kota tempat ia dilahirkan, kota yang ia cintai, kota yang juga membuatnya menyembunyikan keimanannya. Ia tidak tahu apakah ia akan tetap di sana. Tetapi ia yakin satu hal. Allah mengetahui setiap air mata yang jatuh dalam kesunyian. Allah mengetahui setiap ibadah yang dilakukan tanpa diketahui manusia. Allah mengetahui setiap pengorbanan yang tidak mendapatkan pujian. Dan mungkin, justru amal yang tidak diketahui manusia itulah yang paling jujur. Pada suatu pagi, semuanya berubah. Malik datang membawa beberapa orang. Ia masuk ke rumah Harits. Said sedang berada di sana. Malik berkata, kami ingin berbicara dengan Said. Harits berdiri. Untuk apa? Kami hanya ingin bertanya. Said tahu. Inilah waktunya. Ia menatap ayahnya. Harits memberi isyarat kecil. Tenang. Malik bertanya, apakah kau mengetahui siapa yang membocorkan informasi tentang rencana Quraisy? Said menjawab, tidak, kami mendengar kau sering berada di tempat-tempat tertentu. Aku berdagang, dan kau mengenal banyak orang. Itu bagian dari pekerjaanku. Malik mendekat, apakah kau seorang muslim? Ruangan menjadi sunyi. Pertanyaan itu akhirnya keluar. Said tidak menjawab. Malik tersenyum. Diam berarti ya. Said menarik napas. Kemudian ia berkata, aku percaya kepada Allah. Malik langsung marah. Kau mengkhianati keluargamu. Said menatapnya. Aku tidak mengkhianati siapapun. Kau membantu mereka. Aku membantu orang yang sedang dizalimi. Malik maju. Berarti benar. Harits berdiri di antara mereka. Jangan sentuh anakku. Malik terkejut. Jadi kau juga tahu? Harits menjawab, dia tetap anakku. Kalimat itu membuat ruangan seketika sunyi. Malik akhirnya pergi. Namun Said tahu, sekarang tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Setelah Malik pergi, Harits berkata, kau harus pergi. Said terdiam. Kemana? Ke tempat kaum muslimin berkumpul. Ayah, aku akan baik-baik saja. Said menggeleng. Aku tidak bisa meninggalkan ayah. Harits tersenyum. Anakku, ada saatnya seseorang harus pergi agar perjuangannya dapat diteruskan. Said menangis. Aku takut. Harits menatapnya. Takut bukan berarti lemah. Kalau begitu, yang penting jangan biarkan rasa takut membuatmu meninggalkan kebenaran. Malam itu Said bersiap. Ia tidak membawa banyak barang. Hanya sedikit makanan, air, dan beberapa benda sederhana. Sebelum pergi, ia memandang rumahnya untuk terakhir kali. Ibunya memeluknya. Aku tidak mengerti jalan yang kau pilih. Said menangis. Tapi aku tahu kau adalah anakku. Ibunya mencium kepalanya. Jaga dirimu. Said pergi. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada pasukan. Tidak ada pedang. Hanya seorang pemuda yang berjalan dalam kegelapan. Namun langkahnya terasa jauh lebih berat daripada perjalanan manapun yang pernah ia lakukan. Said berjalan sebelum fajar. Ia melewati jalur yang jarang digunakan. Beberapa kali ia berhenti ketika mendengar suara kuda. Ia bersembunyi di balik batu. Menunggu. Kemudian berjalan lagi. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya tahu bahwa masa lalunya telah tertinggal. Setelah perjalanan panjang,
ia akhirnya bertemu beberapa orang Muslim. Salah seorang bertanya, "Siapa kau?" Zaid menjawab, "Aku Zaid." Orang itu terkejut. "Zaid, ya, kami mendengar namamu." Zaid tersenyum. "Apa yang kalian dengar? Kau yang sering memberi peringatan." Zaid menggeleng. "Jangan berlebihan." Seorang lelaki berkata, "Tanpa informasi darimu, banyak orang mungkin tidak selamat." Zaid menjawab, "Allah yang menyelamatkan." Mereka terdiam. Itulah sifat Zaid. Ia tidak ingin dikenal, tidak ingin dipuji. Karena bertahun-tahun ia telah melakukan sesuatu yang tidak boleh diketahui siapapun. Dan setelah semuanya terbuka, ia tetap merasa bukan dirinya yang harus dipuji. Beberapa waktu kemudian, Zaid mendapatkan kabar dari Makkah. Ayahnya masih hidup, ibunya juga, namun rumah mereka mulai dijauhi sebagian orang. Ada yang mencela Harits karena membiarkan anaknya mengikuti Muhammad. Ada yang menuduh keluarganya telah berubah. Harits tidak membalas. Ia hanya berkata, "Dia tetap anakku." Ketika mendengar itu, Zaid menangis. Ia baru menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya tentang dirinya. Ada orang-orang yang menanggung akibat dari pilihannya. Ia berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan keluargaku korban karena aku." Namun perjalanan hidup tidak selalu memberikan jawaban yang cepat. Zaid harus belajar menerima bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi. Waktu berjalan, Zaid semakin dewasa. Ia tidak lagi menjadi pemuda yang mudah takut. Namun ia juga tidak menjadi orang yang sombong karena pernah melakukan sesuatu yang besar. Ia belajar, ia bekerja, ia membantu kaum muslimin. Dan yang paling penting, ia belajar bahwa perjuangan bukan hanya tentang peristiwa besar. Ada perjuangan dalam kesabaran, ada perjuangan dalam menjaga lisan, ada perjuangan dalam memaafkan, ada perjuangan dalam menahan amarah, ada perjuangan dalam tetap jujur ketika kebohongan lebih menguntungkan. Dan ada perjuangan terbesar, menjaga hati agar tidak berubah menjadi keras karena pernah disakiti. Zaid selalu mengingat pesan ayahnya. "Jangan biarkan keyakinanmu membuatmu membenci kami." Kalimat itu menjadi pegangan hidupnya. Bertahun-tahun kemudian, keadaan berubah. Zaid kembali melihat Makkah. Kali ini bukan sebagai pemuda yang bersembunyi. Ia berjalan dengan tenang. Ia melihat Ka'bah. Ia teringat masa kecil. Ia teringat berhala-berhala. Ia teringat malam ketika pertama kali mendengar Al-Quran. Ia teringat ayahnya, ibunya, dan semua ketakutan yang pernah memenuhi hidupnya. Ia akhirnya sampai di rumah. Pintu terbuka. Ayahnya telah tua. Ketika melihat Zaid, Harits tersenyum. "Anakku." Zaid memeluknya. "Ayah." Mereka tidak berbicara lama. Tidak perlu. Kadang bertahun-tahun perpisahan dapat dijelaskan hanya dengan satu pelukan. Harits berkata, "Apakah jalanmu ternyata seperti yang kau bayangkan?" Zaid tersenyum. "Tidak, lebih mudah. Jauh lebih sulit." Harits tertawa kecil. "Tapi kau tidak menyesal?" Zaid menggeleng. "Tidak." Harits menatapnya. "Kalau begitu, aku senang." Tidak ada catatan besar tentang Zaid. Tidak ada patung. Tidak ada istana. Tidak ada harta. Tidak ada pasukan yang membawa namanya. Bahkan sebagian besar manusia tidak pernah tahu apa yang pernah ia lakukan. Namun mungkin, justru disitulah letak keindahan kisahnya. Ia tidak berjuang agar manusia mengenalnya. Ia tidak menyelamatkan orang agar namanya disebut. Ia tidak menyembunyikan keimanannya demi pujian. Ia menyembunyikannya karena keadaan memaksanya berhati-hati. Dan ketika waktunya tiba, ia berani berdiri. Kisah seperti ini mengingatkan kita bahwa sejarah Islam tidak hanya dibentuk oleh nama-nama besar. Ada orang-orang yang namanya jarang disebut. Ada orang-orang yang bekerja dalam kesunyian. Ada orang-orang yang menangis tanpa diketahui. Ada orang-orang yang berkorban tanpa pernah mendapatkan penghargaan. Namun Allah mengetahui semuanya, karena manusia hanya melihat apa yang tampak. Sedangkan Allah mengetahui apa yang tersembunyi. Mungkin itulah pelajaran terbesar dari kisah Zaid. Bahwa keberanian tidak selalu berbentuk pedang. Kadang keberanian adalah tetap beriman ketika semua orang di sekelilingmu menentang. Kadang keberanian adalah menjaga keselamatan orang lain meskipun dirimu sendiri terancam. Kadang keberanian adalah memilih diam ketika berbicara justru akan membawa bahaya.
Dan kadang keberanian adalah pergi meninggalkan sesuatu yang sangat kita cintai demi mempertahankan keyakinan. Tetapi ada satu hal yang lebih penting. Jangan pernah mengukur nilai sebuah amal hanya dari seberapa banyak manusia melihatnya. Sebab mungkin ada amal yang kecil di mata manusia, tetapi sangat besar di sisi Allah. Ada air mata yang tidak pernah disaksikan siapapun. Ada doa yang hanya terdengar oleh langit. Ada pengorbanan yang tidak pernah masuk buku sejarah. Dan ada manusia yang hidup tanpa dikenal dunia, tetapi dikenal oleh Allah. Zaid mungkin hanyalah tokoh dalam sebuah kisah. Namun pertanyaannya bukanlah, apakah kita pernah mendengar nama Zaid? Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, jika suatu hari kita berada dalam keadaan yang sama, ketika mempertahankan kebenaran berarti kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai, apakah kita tetap akan memilih Allah? Karena iman bukan hanya tentang apa yang kita katakan ketika keadaan mudah. Iman diuji ketika pilihan menjadi sulit. Ketika tidak ada yang melihat. Ketika tidak ada yang memuji. Ketika tidak ada yang berterima kasih. Dan ketika kita hanya memiliki satu keyakinan. Allah mengetahui. Itulah yang membuat seorang hamba tetap berjalan. Meski sendirian, meski ketakutan, meski air matanya jatuh dalam kegelapan. Sebab ia tahu, selama Allah mengetahui langkahnya, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Sahabat yang membawa surat kepada Kaisar Romawi. Bayangkan sebuah dunia ketika berita tidak bisa dikirim dalam hitungan detik. Tidak ada telepon, tidak ada internet, tidak ada kapal terbang. Tidak ada pasukan yang bisa bergerak dalam hitungan jam. Jika seorang raja ingin mengirim pesan kepada raja lain, ia harus mempercayakan pesan itu kepada seorang utusan. Utusan tersebut harus menempuh perjalanan panjang, melewati gurun, melewati pegunungan, melewati wilayah yang penuh bahaya. Dan jika surat itu jatuh ke tangan orang yang salah, maka nyawa sang pembawa pesan bisa berada dalam bahaya. Namun pada suatu hari, dari kota Madinah, sebuah surat kecil akan memulai perjalanan yang sangat besar. Surat itu bukan surat biasa, ia membawa sebuah pesan dari seorang nabi kepada salah satu penguasa terbesar di dunia. Penguasa itu adalah Heraklius, Kaisar Romawi Timur. Pada masa tersebut, Romawi bukanlah kerajaan kecil. Kekaisaran Romawi Timur memiliki wilayah luas, tentara besar, kekayaan, benteng-benteng kokoh, dan tradisi pemerintahan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Sementara itu, di Madinah, Rasulullah memimpin masyarakat Muslim yang masih jauh lebih kecil. Secara jumlah dan kekuatan duniawi, perbandingannya seperti langit dan bumi. Namun Islam tidak pernah mengajarkan bahwa kebenaran diukur dari luas wilayah. Bukan dari jumlah tentara, bukan dari banyaknya emas, dan bukan pula dari kemegahan istana. Maka Rasulullah mengirim surat kepada para penguasa di luar Jazirah Arab. Salah satu surat itu ditujukan kepada Heraklius. Utusan yang membawa surat tersebut adalah Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat Rasulullah yang dikenal memiliki penampilan rupawan. Dihyah bukan seorang raja, ia tidak datang membawa pasukan. Ia tidak datang membawa harta, ia tidak datang dengan pedang terhunus. Ia datang membawa selembar pesan, tetapi di balik pesan itu terdapat sesuatu yang jauh lebih besar. Dakwah, ajakan kepada tauhid, ajakan untuk meninggalkan penyembahan kepada selain Allah, dan ajakan untuk menerima risalah Muhammad. Perjalanan Dihyah menuju wilayah Romawi bukan perjalanan biasa. Ia harus meninggalkan Madinah dan menuju wilayah yang berada jauh dari pusat pemerintahan Islam. Di sepanjang perjalanan, tentu ada ketidakpastian. Apakah surat itu akan diterima? Apakah sang kaisar akan membacanya? Apakah Dihyah akan dipercaya? Apakah pihak Romawi akan menganggapnya sebagai ancaman? Tidak seorang pun tahu, tetapi Dihyah terus berjalan. Karena seorang utusan tidak boleh menyerah hanya karena perjalanan terasa berat. Ia membawa amanah, dan amanah harus sampai kepada pemiliknya. Bayangkan ketika akhirnya ia mendekati wilayah kekuasaan Romawi. Di hadapannya terbentang dunia yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, pakaian yang berbeda, sistem pemerintahan yang berbeda. Namun satu hal tetap sama, manusia tetap manusia. Mereka mencari keselamatan,
mereka mencari kebenaran. Dan mereka semua pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Dihyah kemudian menyampaikan surat tersebut kepada pihak yang berwenang. Surat itu akhirnya sampai kepada Heralikus, dan ketika sang kaisar menerima surat tersebut, mungkin ia tidak menyadari bahwa benda kecil di tangannya itu akan menjadi bagian dari sejarah Islam yang terus diceritakan selama berabad-abad. Heralikus kemudian ingin mengetahui siapa sebenarnya Muhammad. Ia tidak ingin mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Ia ingin bertanya, ia ingin mencari informasi, dan pada saat itu, sebuah kebetulan yang sangat menarik terjadi. Di wilayah tersebut ternyata terdapat rombongan pedagang dari Quraisy. Di antara mereka ada Abu Sufyan. Pada masa itu, Abu Sufyan belum memeluk Islam. Bahkan ia merupakan salah satu tokoh Quraisy yang sangat keras menentang Rasulullah. Tetapi justru orang yang menentang Rasulullah inilah yang akan diminta Heralikus untuk menjelaskan tentang Muhammad. Abu Sufyan kemudian dipanggil menghadap. Bayangkan suasananya. Seorang pemimpin Quraisy berdiri di hadapan penguasa Romawi. Di belakangnya mungkin terdapat para pejabat kerajaan. Para penerjemah berdiri di antara mereka, sementara Heralikus ingin mendapatkan jawaban. Ia kemudian mulai bertanya, bagaimana nasab Muhammad? Apakah ada di antara nenek moyangnya yang pernah menjadi raja? Apakah para pengikutnya bertambah atau berkurang? Apakah ada orang yang meninggalkan agamanya setelah masuk Islam? Apakah ia pernah berdusta sebelum mengaku sebagai nabi? Apakah ia pernah berkhianat? Apakah orang-orang yang mengikutinya berasal dari kalangan bangsawan atau rakyat biasa? Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan, dan Abu Sufyan menjawab. Pada awalnya, ia tentu memiliki kesempatan untuk menjatuhkan nama Muhammad. Ia bisa saja berbohong. Ia bisa saja mengatakan bahwa Muhammad adalah pendusta. Namun ada sesuatu yang membuatnya tidak mudah melakukan itu. Karena orang-orang yang mendengarkan jawabannya mengenal reputasinya. Jika ia berbohong, kebohongan itu bisa diketahui. Maka Abu Sufyan menjawab sesuai dengan apa yang ia ketahui. Muhammad berasal dari nasab yang baik. Ia tidak pernah dikenal sebagai pendusta sebelum membawa risalah. Pengikutnya terus bertambah. Orang-orang yang mengikutinya berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Dan mereka tidak mudah kembali kepada agama sebelumnya. Heralikus mendengarkan semuanya, kemudian ia menarik sebuah kesimpulan. Jika Muhammad benar-benar memiliki sifat-sifat tersebut, maka apa yang dibawanya bukanlah sesuatu yang mudah dianggap sebagai kebohongan biasa. Namun kisah itu belum selesai, karena setelah mendengarkan keterangan Abu Sufyan, Heralikus menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Ia menjelaskan bahwa para nabi memang diutus dari kalangan manusia yang memiliki nasab baik. Ia juga menjelaskan bahwa para pengikut nabi pada awalnya sering berasal dari kalangan orang-orang yang sederhana. Dan apabila seseorang benar-benar seorang nabi, maka pengikutnya akan terus bertambah. Kalimat itu membuat suasana menjadi semakin berat. Karena Heralikus bukan orang bodoh. Ia adalah seorang penguasa besar yang memiliki pengetahuan tentang sejarah dan tradisi agama. Ia memahami bahwa munculnya seorang nabi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kemudian Heralikus membaca surat yang dikirim Rasulullah. Isi surat itu mengajak kepada Islam, mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah, dan mengajak Heralikus kepada jalan keselamatan. Di titik inilah kisah seorang sahabat pembawa surat berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Karena ternyata surat yang dibawa dari Madinah itu telah sampai ke jantung kekuasaan Romawi. Dan untuk pertama kalinya, pesan Rasulullah berdiri di hadapan salah satu penguasa terbesar pada zamannya. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan dilakukan Heralikus? Apakah ia akan menerima Islam? Apakah ia akan mengakui Muhammad sebagai nabi? Ataukah ia akan menolak? Dan lebih menarik lagi, mengapa seorang kaisar besar sampai begitu serius menyelidiki seorang nabi yang datang dari sebuah kota kecil di tengah gurun? Jawabannya terdapat dalam percakapan panjang yang terjadi di hadapan Heralikus. Dan percakapan itulah yang membuat sejarah mencatat sebuah peristiwa luar biasa. Sebuah surat kecil dari Madinah telah membuat seorang kaisar besar berpikir tentang seorang nabi yang belum pernah ia temui. Heralikus tidak berhenti pada satu pertanyaan. Ia ingin memastikan. Karena seorang penguasa besar tidak bisa mengambil keputusan hanya berdasarkan satu cerita.
Ia memeriksa berbagai tanda. Ia bertanya kepada Abu Sufyan tentang masa lalu Muhammad, tentang dakwahnya, tentang pengikutnya, tentang perilakunya, tentang ajarannya, dan setiap jawaban perlahan membentuk sebuah gambaran. Muhammad bukan seseorang yang tiba-tiba dikenal sebagai pembohong. Justru sebelum kenabian, masyarakat Makkah mengenalnya sebagai orang yang dapat dipercaya. Ia dikenal dengan gelar Al-Amin, orang yang amanah. Dan ini menjadi bagian penting dari penyelidikan Heraklius. Sebab jika seseorang selama puluhan tahun dikenal jujur, kemudian tiba-tiba mengaku sebagai utusan Allah, tentu klaim itu harus diperiksa dengan serius. Heraklius kemudian bertanya apakah Muhammad pernah berkhianat. Abu Sufyan menjawab bahwa tidak. Pertanyaan itu sangat sederhana. Tetapi jawabannya memiliki makna besar, karena dakwah tidak hanya berbicara tentang apa yang dikatakan seseorang. Dakwah juga berbicara tentang siapa orang tersebut, bagaimana kehidupannya, bagaimana ia memperlakukan manusia, bagaimana ia bersikap ketika mendapatkan kekuasaan, dan bagaimana ia bersikap ketika berada dalam kesulitan. Heraklius kemudian bertanya tentang pengikut Muhammad. Apakah mereka semakin banyak? Jawabannya adalah semakin banyak. Ini juga menarik perhatian Heraklius, karena banyak gerakan manusia yang muncul dengan cepat, kemudian menghilang. Tetapi dakwah Muhammad justru berkembang. Semakin banyak orang yang menerima Islam. Dari seorang, menjadi puluhan, menjadi ratusan. Kemudian menjadi masyarakat, kemudian menjadi sebuah kekuatan yang semakin besar. Heraklius kemudian bertanya apakah ada orang yang keluar dari agama Muhammad setelah memasukinya. Abu Sufyan menjawab bahwa ada orang yang masuk Islam dan tetap berpegang kepadanya. Semua jawaban tersebut kemudian dirangkai Heraklius. Ia sedang mencari pola, ia sedang mencari tanda. Dan semakin banyak pertanyaan yang dijawab, semakin kuat kesimpulan yang ia dapatkan. Kemudian Heraklius menjelaskan kepada orang-orang di sekitarnya tentang tanda-tanda seorang nabi. Namun di antara orang-orang yang hadir, terdapat mereka yang tidak menyukai kesimpulan tersebut. Mereka tidak ingin mendengar bahwa seorang nabi baru mungkin benar. Terutama jika pengakuan itu berarti bahwa kekuasaan dan keyakinan lama mereka harus menghadapi perubahan. Inilah salah satu sisi sejarah yang sering terlupakan. Kadang-kadang seseorang bisa mengetahui kebenaran, tetapi belum tentu berani mengikutinya. Karena mengetahui kebenaran dan berani menerima konsekuensinya adalah dua hal yang berbeda. Heraklius berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, ia adalah seorang penguasa. Ia memiliki kerajaan, ia memiliki rakyat, ia memiliki pejabat, ia memiliki tradisi, ia memiliki kepentingan politik. Namun di sisi lain, ia sedang berhadapan dengan sebuah pesan yang menurut penilaiannya memiliki tanda-tanda kenabian. Surat Rasulullah bukan ancaman militer. Tidak ada ancaman bahwa pasukan Madinah akan menyerbu istananya. Tidak ada permintaan emas, tidak ada tuntutan wilayah. Yang ada hanyalah ajakan untuk menyembah Allah. Dan inilah yang membuat surat tersebut begitu kuat. Karena pesan itu tidak dimulai dengan kekuasaan, pesan itu dimulai dengan tauhid. Heraklius kemudian memerintahkan agar surat itu dibacakan. Dan ketika surat tersebut dibacakan, inti pesannya sangat jelas. Muhammad mengajak Heraklius kepada Islam. Jika Heraklius menerima Islam, maka ia akan mendapatkan pahala. Namun jika ia menolak, maka dosa penolakan itu menjadi tanggung jawabnya. Pesan tersebut bukan sekadar ditujukan kepada seorang individu. Ia juga mengingatkan seorang penguasa tentang tanggung jawabnya terhadap rakyat. Karena seorang pemimpin bukan hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Keputusannya dapat memengaruhi ribuan bahkan jutaan manusia. Bayangkan jika Heraklius menerima Islam, apa yang mungkin terjadi? Sejarah bisa berubah, tetapi manusia seringkali tidak hanya bertindak berdasarkan apa yang diyakini. Mereka juga terikat oleh kekuasaan, keadaan, tekanan, dan kepentingan. Heraklius kemudian mengumpulkan para pembesar Romawi. Ia menyampaikan apa yang telah ia pelajari, namun reaksi mereka tidak seperti yang ia harapkan. Suasana berubah, orang-orang mulai marah. Mereka tidak menerima kemungkinan bahwa Muhammad adalah seorang nabi yang harus diikuti. Pintu-pintu tertutup, kebenaran yang semula dibicarakan dengan tenang berubah menjadi persoalan politik dan sosial.
Heralikus akhirnya menghadapi kenyataan, mengetahui sesuatu tidak selalu berarti mampu mengubah dunia. Namun bagi Dihya Al-Kalbi, tugasnya sudah selesai. Ia telah menyampaikan amanah, surat itu telah sampai. Pesan telah dibaca, dan sejarah telah mencatat bahwa seorang sahabat dari Madinah pernah berdiri di pintu kekuasaan Romawi membawa pesan Rasulullah. Tidak dengan pasukan, tidak dengan harta, tidak dengan ancaman. Hanya dengan sebuah surat, dan sebuah keyakinan bahwa manusia, sebesar apapun kekuasaannya, tetaplah seorang hamba Allah. Ada satu bagian dari kisah ini yang sangat menarik. Abu Sufyan sendiri kelak mengingat peristiwa tersebut. Saat itu ia belum menjadi seorang muslim. Ia adalah salah satu tokoh Quraisy yang paling mengetahui perjuangan Rasulullah. Ia tahu bagaimana kaum Quraisy menentang dakwah. Ia tahu bagaimana pengikut Muhammad disiksa. Ia tahu bagaimana konflik antara Quraisy dan kaum muslimin semakin membesar. Namun hari itu, di hadapan Heralikus, ia justru memberikan kesaksian tentang sifat Rasulullah. Heralikus kemudian berkata bahwa ia telah bertanya kepada Abu Sufyan tentang apakah Muhammad pernah dikenal berdusta. Jawabannya tidak. Tentang apakah pengikutnya bertambah. Jawabannya iya. Tentang apakah mereka meninggalkan agama setelah masuk Islam. Jawabannya tidak. Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sederhana. Tetapi semuanya memiliki konsekuensi besar, karena seseorang bisa mengalahkan musuh dengan pedang. Namun sulit mengalahkan kesaksian dari musuh sendiri tentang akhlaknya. Inilah yang membuat kisah tersebut begitu menarik. Abu Sufyan mungkin datang sebagai orang yang ingin membela kepentingan Quraisy. Namun tanpa ia sadari, jawaban-jawabannya justru menjadi bagian dari bukti yang digunakan Heralikus untuk menilai Muhammad. Seolah-olah sejarah sedang memperlihatkan sesuatu yang aneh. Kadang-kadang kebenaran bisa keluar dari mulut orang yang belum menerima kebenaran itu sendiri. Abu Sufyan kemudian menceritakan bahwa setelah keluar dari hadapan Heralikus, ia berkata kepada orang-orang yang bersamanya bahwa urusan Muhammad telah menjadi besar. Karena seorang penguasa besar telah memberikan perhatian kepadanya. Ini adalah titik penting. Islam pada awalnya lahir di Makkah, kemudian berkembang di Madinah, tetapi dakwah Rasulullah tidak berhenti di perbatasan Jazirah Arab. Pesannya mulai dikenal di luar wilayah tersebut. Raja-raja mendengar namanya. Para penguasa menerima suratnya. Masyarakat di berbagai negeri mulai mengetahui bahwa ada seorang nabi yang mengajak manusia menyembah Allah. Dan semuanya dimulai dari dakwah yang sederhana. Satu orang menyampaikan, orang lain mendengar, kemudian menyampaikan lagi. Begitulah sebuah pesan berkembang, tidak selalu melalui kekuatan. Kadang melalui kejujuran, kadang melalui akhlak, kadang melalui kesabaran, dan kadang melalui selembar surat yang dibawa oleh seorang sahabat melewati perjalanan yang panjang. Dihya Al-Kalbi mungkin tidak pernah membayangkan bahwa namanya akan terus dikenang. Ia hanya menjalankan tugas. Namun sejarah Islam seringkali dibangun oleh orang-orang yang melakukan tugas mereka dengan ikhlas tanpa mengetahui sebesar apa dampaknya. Seorang sahabat pergi, seorang penguasa membaca, seorang penerjemah menyampaikan, seorang penentang memberikan kesaksian. Dan dari semua itu, lahirlah sebuah kisah yang bertahan lebih dari 1000 tahun. Ada pelajaran yang sangat dalam dari perjalanan Dihya. Surat itu tidak besar, tetapi amanah di dalamnya sangat besar. Inilah hakikat amanah. Nilainya bukan ditentukan oleh ukuran benda. Sebuah kertas bisa terlihat kecil, namun jika di dalamnya terdapat pesan penting, maka nilainya menjadi besar. Demikian pula kehidupan manusia. Terkadang seseorang merasa dirinya kecil, merasa tidak punya kekuatan, merasa tidak punya pengaruh, merasa tidak bisa melakukan sesuatu yang berarti. Padahal bisa jadi Allah memberikan kepadanya sebuah amanah yang dampaknya jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Dihya tidak datang sebagai seorang kaisar, ia datang sebagai utusan. Dan seorang utusan tidak bertugas memaksa penerima pesan. Tugasnya adalah menyampaikan, begitu pula dakwah. Manusia tidak diperintahkan untuk menguasai hati manusia lain. Manusia diperintahkan untuk menyampaikan kebaikan. Hidayah berada di tangan Allah. Kisah Heralikus juga mengajarkan sesuatu yang sangat manusiawi. Bahwa mengetahui kebenaran tidak selalu mudah diikuti.
Seseorang bisa memiliki ilmu, bisa melihat tanda, bisa memahami bukti, namun tetap berada di persimpangan karena takut kehilangan sesuatu. Kekuasaan, kedudukan, kehormatan, harta, atau penerimaan manusia. Karena itu, kisah ini bukan sekadar cerita tentang seorang kaisar dan seorang nabi. Ini adalah cerita tentang pilihan, tentang keberanian, tentang amanah, dan tentang bagaimana seseorang bersikap ketika kebenaran datang kepadanya. Waktu terus berjalan, kaisar-kaisar berganti, kerajaan-kerajaan bangkit, kerajaan-kerajaan runtuh, istana-istana yang dahulu megah, akhirnya menjadi puing. Nama banyak penguasa hilang dari ingatan manusia. Namun pesan yang dibawa Dihya tetap hidup, itulah sesuatu yang luar biasa. Sebuah surat yang ditulis lebih dari 1000 tahun lalu masih dibicarakan. Seorang sahabat yang melakukan perjalanan jauh masih dikenang. Dan sebuah pertemuan antara seorang muslim dari Madinah dengan penguasa Romawi masih menjadi bagian dari sejarah Islam. Apa yang membuatnya bertahan? Bukan karena kertasnya, bukan karena tinta yang digunakan, bukan karena kemegahan tempat surat itu dibaca, tetapi karena pesan di dalamnya, pesan tentang tauhid, tentang manusia yang kembali kepada Allah, tentang seorang nabi yang mengajak manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya. Dihya Al-Kalbi telah menyelesaikan perjalanannya. Ia datang membawa amanah, ia menyampaikan, kemudian ia kembali. Namun kita yang hidup berabad-abad setelahnya masih bisa belajar dari perjalanan itu. Bahwa kita tidak harus menjadi orang besar untuk melakukan sesuatu yang besar. Kita tidak harus memiliki kekuasaan untuk membawa kebaikan. Kita tidak harus memiliki ribuan pengikut untuk menyampaikan sebuah pesan. Yang kita perlukan adalah keikhlasan dan keberanian menjalankan amanah. Karena mungkin saja sebuah tindakan kecil yang kita lakukan hari ini menjadi sesuatu yang sangat berarti di masa depan. Sebuah nasihat sederhana, sebuah ilmu yang kita bagikan, sebuah kebaikan kepada orang lain, sebuah ajakan untuk kembali kepada Allah. Kita tidak pernah tahu sejauh mana kebaikan itu akan berjalan. Dihya juga mungkin tidak pernah tahu, ia hanya membawa surat. Namun surat itu menembus batas gurun, menembus batas bahasa, menembus batas kerajaan, dan akhirnya menembus sejarah. Maka ketika kita membaca kisah ini, jangan hanya melihat seorang sahabat yang membawa surat kepada seorang kaisar. Lihatlah amanah di balik perjalanan tersebut, lihatlah keberanian seseorang yang berangkat tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Lihatlah bagaimana sebuah pesan dapat melampaui kekuatan manusia. Dan yang paling penting, ingatlah bahwa sejarah Islam bukan hanya tentang peperangan dan penaklukan. Sejarah Islam juga tentang surat, tentang dakwah, tentang keberanian, tentang kesabaran, tentang manusia yang menyampaikan kebenaran kepada manusia lainnya. Dan mungkin, disitulah letak keindahan kisah Dihya Al-Kalbi. Ia tidak datang ke istana Romawi untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih kuat, ia datang untuk menyampaikan pesan. Karena pada akhirnya, kekuatan seorang muslim bukan hanya terlihat dari apa yang mampu ia taklukkan, tetapi juga dari amanah yang mampu ia jaga. Dan surat yang pernah dibawa seorang sahabat dari Madinah menuju wilayah Romawi itu menjadi saksi, bahwa terkadang, sebuah perjalanan yang tampak sederhana dapat meninggalkan jejak yang tidak pernah hilang dari sejarah. Wanita yang mengubah jalannya sebuah perang hanya dengan keberaniannya. Madinah pagi itu tampak tenang. Angin bergerak perlahan melewati pepohonan kurma. Cahaya matahari menyentuh dinding-dinding rumah yang sederhana. Dari kejauhan terdengar suara orang-orang yang sedang melakukan aktivitas seperti biasa. Tetapi ketenangan itu menyimpan sesuatu. Tidak semua orang mengetahui bahwa beberapa kilometer dari kota, sebuah pasukan besar sedang bergerak. Pasukan Quraisy telah datang. Mereka tidak datang untuk berdagang. Tidak pula untuk sekadar mengancam. Mereka datang membawa dendam. Setahun sebelumnya, mereka mengalami kekalahan besar di Badar. Banyak pemimpin Quraisy terbunuh. Kekalahan itu meninggalkan luka yang dalam di hati mereka. Kini mereka datang dengan pasukan yang jauh lebih besar. Tujuannya satu, Muhammad dan kaum muslimin harus dihancurkan. Di tengah keadaan itu, ada seorang perempuan Madinah bernama Nusaibah binti Ka'ab. Orang-orang mengenalnya sebagai Ummu Ammarah.
Ia bukan panglima. Ia bukan pemimpin pasukan. Ia tidak membawa pasukan khusus. Ia hanyalah seorang perempuan dari kalangan Ansar. Namun pada hari itu, Allah akan memperlihatkan bahwa keberanian seseorang tidak selalu diukur dari jenis kelamin, kedudukan, ataupun banyaknya senjata. Nusaybah berangkat bersama kaum muslimin. Pada awalnya, tujuannya bukan untuk berada di garis depan. Ia membawa wadah air. Tugasnya sederhana, memberikan minum kepada para pejuang, merawat orang-orang yang terluka, membantu sebisanya. Tidak ada yang menyangka bahwa beberapa saat kemudian, perempuan ini akan berada begitu dekat dengan Rasulullah ketika keadaan berubah menjadi sangat genting. Pagi itu, barisan kaum muslimin bergerak menuju Uhud. Gunung Uhud berdiri kokoh, seolah-olah menjadi saksi bagi sebuah hari yang akan dikenang selama berabad-abad. Tidak ada yang tahu siapa yang akan pulang. Tidak ada yang tahu siapa yang akan gugur. Dan tidak ada yang tahu bahwa di antara para pejuang itu, seorang perempuan akan memperlihatkan keberanian yang membuat namanya dikenang sepanjang sejarah. Ketika pasukan muslimin bergerak, suasananya berbeda dari perang sebelumnya. Di Badar, kaum muslimin berjumlah jauh lebih sedikit. Namun mereka menang. Kali ini, mereka menghadapi pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Rasulullah menyusun pasukan dengan hati-hati. Di sebuah bukit kecil, beliau menempatkan pasukan pemanah. Mereka mendapat perintah yang sangat jelas. Jangan meninggalkan posisi. Bagaimanapun keadaan perang. Bahkan apabila mereka melihat kaum muslimin menang dan mengumpulkan harta rampasan, mereka tidak boleh turun sebelum ada perintah. Perintah itu sangat penting, sebab posisi tersebut menjadi bagian dari strategi Rasulullah. Di sisi lain, Nusaybah berada bersama kelompok yang membantu para pejuang. Ia membawa air. Ia melihat wajah-wajah para sahabat. Sebagian masih muda, sebagian sudah tua, sebagian memiliki keluarga yang menunggu di Madinah. Namun mereka semua berdiri dengan satu tujuan: mempertahankan kaum muslimin, mempertahankan Rasulullah, dan mempertahankan agama yang mereka yakini. Perang pun dimulai. Suara takbir menggema, pedang beradu, panah melesat, debu beterbangan. Tanah Uhud yang sebelumnya sunyi berubah menjadi medan penuh suara. Pada awalnya, kaum muslimin memperoleh keunggulan. Pasukan Quraisy mulai terdesak. Barisan mereka kacau. Sebagian dari mereka mundur. Dari kejauhan, keadaan tampak seperti kemenangan yang akan segera diraih kaum muslimin. Tetapi perang sering kali berubah dalam hitungan detik. Dan di Uhud, sebuah keputusan akan mengubah segalanya. Para pemanah yang ditempatkan Rasulullah di bukit melihat keadaan medan perang. Mereka melihat pasukan Quraisy mulai meninggalkan posisi. Mereka melihat kaum muslimin mengejar. Mereka melihat harta benda yang ditinggalkan. Sebagian dari mereka mulai berpikir bahwa perang telah selesai. Tetapi pemimpin mereka mengingatkan pesan Rasulullah. Tetap di tempat, jangan turun. Namun sebagian pemanah mengira perintah tersebut berkaitan dengan keadaan tertentu. Mereka turun. Posisi bukit perlahan kosong. Hanya sebagian yang tetap bertahan. Dari tempat lain, seorang panglima Quraisy memperhatikan celah tersebut. Ia melihat sesuatu yang sangat penting. Jalan terbuka. Pasukan muslimin sedang bergerak ke depan. Bukit yang sebelumnya terlindungi kini sebagian besar kosong. Pasukan Quraisy berbalik. Serangan datang dari arah yang tidak disangka. Keadaan berubah. Kemenangan yang beberapa saat sebelumnya terlihat begitu dekat mulai menghilang. Barisan kaum muslimin menjadi kacau. Orang-orang berteriak. Sebagian tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian berusaha mencari Rasulullah. Sebagian terpisah dari kelompoknya. Debu menutup pandangan. Suara pedang bercampur dengan teriakan. Dan dalam kekacauan itu, sebuah kabar menyebar. Rasulullah dikabarkan terbunuh. Kabar itu mengguncang kaum muslimin. Sebagian menjadi lemah. Sebagian kehilangan semangat, tetapi ada orang-orang yang tetap bertahan. Di antara mereka adalah Nusaybah. Ia mengetahui bahwa Rasulullah berada dalam bahaya. Dan saat itulah tugasnya sebagai pembawa air seakan tidak lagi cukup. Ia mengambil senjata. Ia maju. Bukan karena ia ingin dikenal. Bukan karena ingin mendapatkan pujian. Bukan karena ingin disebut pahlawan.
Ia maju karena melihat Rasulullah dalam bahaya. Bayangkan keadaan itu. Seorang perempuan yang sebelumnya membawa air kini berada di antara suara pedang. Ia melihat orang-orang berlari. Ia melihat sahabat-sahabat terluka. Ia melihat keadaan berubah menjadi sangat kacau. Namun Nusaibah tidak mundur. Ia mendekat ke arah Rasulullah. Di sekeliling beliau ada beberapa sahabat yang berusaha melindungi beliau. Nusaibah bergabung dengan mereka. Ia berdiri, melihat musuh datang, lalu menghadapi mereka. Sejarah mencatat keberaniannya dalam perang Uhud. Ia bertempur untuk melindungi Rasulullah. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah bahkan memuji perjuangannya. Nusaibah terluka, tetapi ia tetap bertahan. Luka demi luka tidak langsung membuatnya meninggalkan medan. Pada hari itu, ia menunjukkan sesuatu yang sangat dalam. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti tetap melakukan apa yang diyakini benar meskipun rasa takut ada di dalam hati. Nusaibah tentu bukan manusia tanpa rasa takut. Ia seorang ibu. Ia memiliki keluarga. Ia memiliki kehidupan. Tetapi ketika melihat Rasulullah berada dalam ancaman, sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk berdiri. Seakan-akan ia berkata kepada dirinya sendiri, "Jika aku mundur sekarang, siapa yang akan melindungi beliau?" Medan Uhud semakin kacau. Serangan datang dari berbagai arah. Nusaibah terus bergerak. Ia tidak memiliki perlengkapan seperti seorang prajurit besar. Namun ia menggunakan apa yang ia miliki. Ia bertahan bersama para sahabat. Dalam sejumlah riwayat, disebutkan bahwa ia mengalami banyak luka pada hari tersebut. Salah satu luka yang sangat berat berada di bagian bahunya. Namun ia tidak langsung meninggalkan Rasulullah. Ada satu hal yang membuat kisahnya begitu kuat. Ia tidak hanya mempertahankan dirinya. Ia mempertahankan orang lain. Dan orang yang ia lindungi adalah Rasulullah. Bayangkan jika pada saat itu Nusaibah memilih untuk bersembunyi. Tidak ada yang mungkin menyalahkannya karena ia seorang perempuan dan bukan bagian dari pasukan utama. Namun ia memilih sebaliknya. Ia maju. Ia berdiri. Ia bertahan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah memuji perjuangannya dengan menyebut bahwa posisi Nusaibah dan keluarganya pada hari itu sangat dekat dengan beliau. Pujian itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah pengakuan terhadap keberanian seseorang yang mempertaruhkan dirinya ketika banyak orang berada dalam keadaan kacau. Tetapi kisah Nusaibah tidak berhenti di Uhud. Justru disinilah bagian yang lebih menarik dimulai. Sebab perempuan yang mempertahankan Rasulullah di Uhud itu akan terus menjalani perjalanan panjang. Dan ujian berikutnya akan datang. Perang Uhud berakhir. Kaum muslimin mengalami kehilangan besar. Banyak sahabat gugur. Salah satu yang paling menyakitkan adalah wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Uhud bukan kemenangan seperti Badar. Ia menjadi pelajaran besar. Ketaatan kepada Rasulullah bukan sesuatu yang boleh dianggap ringan. Satu kesalahan dalam strategi dapat mengubah keadaan. Dan di tengah kesedihan itu, Nusaibah pulang membawa luka. Tubuhnya terluka, namun semangatnya tidak mati. Ia tidak menganggap dirinya pahlawan. Ia tidak menjadikan keberaniannya sebagai alasan untuk menyombongkan diri. Ia kembali menjadi seorang ibu, seorang perempuan, seorang muslimah. Tetapi namanya telah tercatat. Ujian tidak selesai hanya karena satu perang selesai. Bertahun-tahun kemudian, Nusaibah kembali menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Ia ikut dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah awal Islam. Namun kisahnya tidak hanya berbicara tentang peperangan. Ada sesuatu yang lebih dalam, yaitu bagaimana seseorang dapat memiliki hati yang begitu kuat ketika keyakinannya diuji. Nusaibah bukan hanya seorang pejuang. Ia juga seorang ibu. Ia memiliki anak-anak. Dan disinilah kisahnya menjadi semakin menarik. Seorang ibu mungkin dapat menghadapi bahaya ketika dirinya sendiri yang menjadi taruhan. Tetapi bagaimana jika yang berada dalam bahaya adalah anaknya? Bagaimana jika seorang ibu harus memilih antara melindungi anak dan mempertahankan prinsip? Dalam sejarah Islam, keluarga Nusaibah dikenal memiliki keberanian. Salah satu putranya, Habib bin Zaid, kemudian mengalami ujian yang sangat berat. Habib tumbuh dalam lingkungan yang mengenal perjuangan Islam.
Ia bukan sekadar mendengar tentang pengorbanan. Ia melihatnya dari ibunya sendiri. Ia tahu bahwa Islam bukan hanya kata-kata. Ada harga yang harus dibayar. Dan suatu hari, Habib mendapatkan tugas. Rasulullah mengutusnya membawa pesan kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah adalah orang yang mengaku sebagai nabi. Ia mengumpulkan pengikut. Ia menentang Islam. Habib datang sebagai utusan. Dan menjadi utusan bukanlah tugas ringan. Sebab seorang utusan seharusnya dihormati. Namun Musailamah tidak menghormati prinsip tersebut. Habib ditangkap. Ia disiksa. Ia dipaksa mengakui sesuatu yang bertentangan dengan keimanannya. Tetapi Habib bertahan. Setiap kali ditanya, ia menolak. Setiap tekanan diberikan, ia tetap teguh. Dan akhirnya, ia gugur. Kabar itu sampai kepada ibunya. Nusaibah kehilangan anak. Tetapi kisahnya belum selesai. Tidak ada yang tahu seberapa berat hati Nusaibah saat mendengar kabar tentang putranya. Ia bukan batu. Ia seorang ibu. Ia pasti memiliki air mata. Ia pasti merasakan kehilangan. Namun ada perbedaan antara menangisi seseorang karena cinta dan meratapi takdir Allah dengan putus asa. Nusaibah kehilangan anaknya, tetapi keimanannya tidak hilang. Justru ujian itu memperlihatkan kedalaman hatinya. Ia telah mempertaruhkan dirinya di Uhud. Sekarang anaknya mempertaruhkan hidupnya karena mempertahankan keyakinannya. Seakan-akan perjuangan berpindah dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Ibunya mengajarkan keberanian melalui tindakan. Anaknya meneruskannya dengan pengorbanan. Dan kisah keluarga itu menjadi salah satu gambaran bagaimana iman dapat diwariskan bukan hanya melalui nasihat, tetapi melalui teladan. Seorang anak akan lebih mudah memahami keberanian ketika ia melihat ibunya berani. Ia akan lebih mudah memahami kesabaran ketika melihat ibunya bersabar. Dan ia akan lebih mudah memahami pengorbanan ketika melihat keluarganya hidup dalam pengorbanan. Jika kita hanya melihat Nusaibah sebagai perempuan yang ikut berperang, kita kehilangan bagian terpenting dari kisahnya. Karena inti kisah ini bukan senjata, bukan pedang, bukan darah, bukan kemenangan. Intinya adalah keberanian dalam menjalankan tanggung jawab. Pada awalnya, tanggung jawab Nusaibah sederhana: membawa air, membantu orang terluka. Tetapi ketika keadaan berubah, tanggung jawab itu berkembang. Ia melihat Rasulullah berada dalam bahaya. Maka ia bertindak. Ada pelajaran penting di sini. Kadang-kadang Allah tidak memberi kita kesempatan untuk melakukan sesuatu yang besar sejak awal. Kita hanya diberi tugas kecil. Membantu orang tua, menolong tetangga, menjaga keluarga, mengajarkan anak, mencari nafkah, menjadi orang yang jujur, menjaga amanah. Tetapi ketika ujian besar datang, tugas-tugas kecil itulah yang membentuk karakter kita. Nusaibah tidak tiba-tiba menjadi pemberani pada hari Uhud. Keberaniannya dibentuk oleh kehidupan, oleh iman, oleh pengorbanan, oleh rasa tanggung jawab. Pertanyaan terbesar adalah, dari mana keberanian itu berasal? Apakah karena ia kuat? Apakah karena ia ahli menggunakan senjata? Apakah karena ia tidak takut mati? Tidak sesederhana itu. Keberanian Nusaibah lahir dari keyakinan. Ia tahu siapa yang ia lindungi. Ia tahu mengapa ia berdiri. Dan ia tahu bahwa kehidupan dunia bukanlah segala-galanya. Ketika seseorang memiliki tujuan yang lebih besar daripada dirinya sendiri, rasa takut tidak lagi menjadi satu-satunya suara di dalam hati. Itulah yang terlihat pada Nusaibah. Ia bukan mencari bahaya. Ia tidak datang ke medan perang untuk menunjukkan bahwa dirinya hebat. Tetapi ketika bahaya datang, ia tidak membiarkannya menentukan tindakannya. Ini perbedaan besar antara keberanian dan kecerobohan. Orang ceroboh mencari bahaya. Orang berani menghadapi bahaya ketika memang harus. Nusaibah tidak mencari perang. Namun ketika Rasulullah berada dalam ancaman, ia berdiri. Sejarah seringkali dipenuhi nama para panglima. Nama orang-orang yang memimpin pasukan. Nama raja, nama khalifah, nama penakluk. Namun di balik sejarah besar, ada orang-orang yang tidak selalu berada di pusat kekuasaan. Mereka tidak memiliki istana, tidak memiliki pasukan besar, tidak memiliki kekayaan melimpah. Tetapi tindakan mereka memberikan dampak besar.
Nusaibah adalah salah satunya. Ia membuktikan bahwa sejarah tidak hanya dibentuk oleh mereka yang duduk di kursi kepemimpinan. Sejarah juga dibentuk oleh mereka yang berdiri ketika orang lain hampir jatuh. Ia tidak mengubah jalannya sejarah dengan sebuah pidato panjang. Ia mengubah keadaan dengan keberanian pada saat yang sangat genting. Di Uhud, ketika keadaan kacau, ia memilih berada dekat Rasulullah. Dan keberadaannya menjadi bagian dari kelompok yang mempertahankan beliau. Karena itulah namanya tetap dikenang. Sekarang bayangkan diri kita berada di Uhud. Kita mendengar suara perang. Kita melihat orang-orang berlari. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita mendengar kabar bahwa Rasulullah terbunuh. Kita melihat orang-orang panik. Apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita akan lari. Mungkin kita akan bersembunyi. Mungkin kita akan membeku karena ketakutan. Itu manusiawi. Tetapi Nusaibah memilih bergerak menuju bahaya. Bukan karena ia tidak takut, melainkan karena ia memiliki sesuatu yang lebih kuat daripada rasa takut. Iman. Dan disitulah kisahnya berbicara kepada kita pada zaman sekarang. Kita mungkin tidak hidup di medan perang. Kita mungkin tidak memegang pedang. Kita mungkin tidak menghadapi musuh yang menyerang secara langsung. Tetapi setiap orang memiliki Uhud-nya masing-masing. Ada ujian kejujuran, ada godaan, ada tekanan ekonomi, ada fitnah, ada penghinaan, ada kegagalan, ada kehilangan, ada pilihan antara benar dan salah. Pada saat seperti itu, keberanian tidak selalu berbentuk berdiri di medan perang. Kadang keberanian adalah mengatakan tidak ketika semua orang mengajak melakukan dosa. Kadang keberanian adalah berkata jujur ketika kebohongan lebih menguntungkan. Kadang keberanian adalah memaafkan ketika hati ingin membalas. Kadang keberanian adalah tetap salat ketika hidup terasa berat. Kadang keberanian adalah tetap percaya kepada Allah ketika doa belum terlihat jawabannya. Tubuh Nusaibah membawa luka dari Uhud. Luka itu bukan sekadar bekas pada kulit. Ia menjadi saksi bahwa ia pernah berada di sebuah tempat ketika Islam sedang mengalami salah satu masa paling berat. Saksi bahwa ia tidak hanya berbicara tentang iman. Ia mempertaruhkannya. Ada orang yang mudah berbicara tentang keberanian ketika keadaan aman. Tetapi keberanian yang sebenarnya baru terlihat ketika ada sesuatu yang harus dikorbankan. Nusaibah membayar harga itu. Ia terluka. Ia kehilangan. Namun ia tetap bertahan. Dalam perjalanan hidupnya, ia tidak hanya dikenal karena satu hari. Ia dikenal karena konsistensinya. Itulah yang membuat kisahnya begitu kuat. Sebab satu tindakan heroik bisa terjadi karena kebetulan. Tetapi karakter terbentuk dari pengulangan. Dan Nusaibah menunjukkan karakter tersebut berkali-kali. Ada satu pelajaran yang sangat penting bagi orang tua. Anak-anak tidak hanya mendengar apa yang kita katakan. Mereka melihat apa yang kita lakukan. Jika seorang ayah mengatakan kejujuran penting tetapi sering berbohong, anak akan mengingat kebohongannya. Jika seorang ibu mengatakan kesabaran penting tetapi selalu menyerah ketika menghadapi masalah, anak akan belajar menyerah. Namun jika seorang anak melihat orang tuanya tetap teguh ketika menghadapi kesulitan, ia akan belajar keteguhan. Nusaibah memberikan contoh itu. Anaknya Habib mengetahui bahwa ibunya bukan perempuan yang hanya berbicara tentang iman. Ia melihat sendiri pengorbanannya. Dan ketika Habib menghadapi ujian berat, ia menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Tentu setiap manusia memiliki pilihan dan tanggung jawab masing-masing. Namun lingkungan keluarga sangat berpengaruh dalam membentuk keberanian seseorang. Karena itu, kisah Nusaibah bukan hanya tentang perang. Ini juga kisah tentang pendidikan. Pendidikan melalui keteladanan. Ada orang-orang yang hidup tanpa pernah mendapatkan penghargaan besar. Tidak ada patung. Tidak ada monumen megah. Tidak ada pesta untuk mengenang mereka. Tetapi nama mereka tetap hidup karena amal dan pengorbanannya. Nusaibah mungkin tidak pernah membayangkan bahwa berabad-abad kemudian, orang-orang akan menceritakan keberaniannya. Ia mungkin hanya melakukan apa yang menurutnya harus dilakukan. Dan mungkin itulah bentuk keikhlasan yang paling indah. Berbuat baik tanpa memikirkan apakah dunia akan mengingat. Karena tujuan utamanya bukan pujian manusia, melainkan ridha Allah. Dalam kehidupan modern, kita sering melakukan sesuatu karena ingin dilihat.
Kita ingin mendapatkan komentar. Kita ingin mendapatkan pujian. Kita ingin orang mengatakan, hebat. Namun Nusaibah mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ada amal yang dilakukan ketika tidak ada kamera. Tidak ada penonton. Tidak ada tepuk tangan. Tetapi Allah melihat. Dan itu cukup. Jika Nusaibah ingin popularitas, ia mungkin akan menceritakan keberaniannya setiap hari. Tetapi sejarah tidak mengenalnya sebagai orang yang sibuk memamerkan dirinya. Ia dikenang karena orang lain menyaksikan tindakannya. Ini pelajaran penting. Jangan mengejar nama, kejar nilai. Jangan mengejar pujian, kejar keikhlasan. Jangan mengejar pengakuan manusia. Kerjakan apa yang benar, sebab nama yang paling terkenal di dunia pun suatu hari akan dilupakan. Tetapi amal yang ikhlas tidak pernah hilang dari pengetahuan Allah. Nusaibah mungkin tidak hidup di zaman media sosial. Namun kisahnya sangat relevan dengan zaman media sosial. Hari ini seseorang bisa melakukan sesuatu hanya karena ingin viral. Bahkan kebaikan pun kadang dilakukan demi kamera. Kisah Nusaibah mengingatkan kita, ada keberanian yang tidak membutuhkan penonton. Ada pengorbanan yang tidak membutuhkan unggahan. Dan ada kebaikan yang cukup diketahui oleh Allah. Setelah Uhud, kehidupan kaum muslimin terus berjalan. Mereka belajar, mereka bangkit, mereka menghadapi ujian berikutnya. Begitu juga Nusaibah. Kisahnya tidak berakhir pada satu luka. Ia terus menjalani kehidupan sebagai seorang muslimah. Ia menyaksikan perubahan besar dalam sejarah Islam. Dari masa ketika kaum muslimin masih sedikit dan ditekan, hingga Islam semakin kuat. Ia melihat Rasulullah. Ia melihat para sahabat. Ia melihat perjuangan. Ia melihat kehilangan. Dan semua itu membentuk kehidupannya. Bayangkan betapa banyak kenangan yang tersimpan dalam hati seseorang yang mengalami fase awal sejarah Islam. Ia bukan sekadar membaca sejarah. Ia hidup di dalam sejarah itu. Karena itulah kisahnya begitu berharga. Ada kecenderungan ketika kita menceritakan tokoh sejarah untuk membuatnya seperti manusia tanpa kelemahan. Seolah-olah mereka tidak pernah takut, tidak pernah menangis, tidak pernah terluka. Padahal justru sisi kemanusiaan mereka yang membuat perjuangan mereka bermakna. Nusaibah adalah seorang ibu. Ia memiliki perasaan. Ia memiliki keluarga. Ia bisa terluka. Ia bisa kehilangan. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti ketika prinsipnya diuji. Itulah yang membuat keberaniannya manusiawi. Kita tidak perlu menjadi orang yang tidak pernah takut. Kita hanya perlu belajar agar rasa takut tidak selalu menentukan pilihan kita. Karena orang pemberani bukan orang yang tidak memiliki rasa takut. Orang pemberani adalah orang yang mampu menempatkan rasa takut di bawah keyakinannya ketika keadaan menuntut. Kita kembali kepada Habib, seorang anak Nusaibah. Ia menjadi utusan. Ia menghadapi Musailamah. Ia ditangkap. Ia disiksa. Namun ia tidak menyerah. Ketika berita kematiannya sampai kepada Nusaibah, kesedihan tentu tidak bisa dihindari. Tetapi dari sini kita belajar bahwa kehilangan tidak selalu berarti kekalahan. Seseorang bisa kehilangan orang yang dicintai, tetapi tetap mempertahankan imannya. Seseorang bisa kehilangan harta, tetapi tetap memiliki kehormatan. Seseorang bisa kehilangan kesempatan, tetapi tetap memiliki harapan. Seseorang bisa kehilangan sesuatu di dunia, tetapi tidak kehilangan Allah. Dan itulah kekuatan iman. Dunia bisa mengambil banyak hal dari kita. Tetapi selama iman masih ada, manusia belum benar-benar kehilangan segalanya. Bayangkan seorang ibu berdiri sendirian setelah anaknya pergi untuk selamanya. Tidak ada lagi suara langkahnya. Tidak ada lagi percakapan. Tidak ada lagi kesempatan untuk memanggil namanya. Rumah terasa berbeda, tetapi di balik kesedihan itu ada satu keyakinan. Bahwa hidup di dunia bukan akhir perjalanan. Bagi seorang muslim, kematian bukan berarti lenyap. Ia adalah perpindahan menuju kehidupan berikutnya. Keyakinan seperti inilah yang membuat generasi awal Islam mampu menghadapi kehilangan dengan keteguhan yang luar biasa. Mereka menangis, tetapi mereka tidak kehilangan iman. Mereka sedih, tetapi mereka tidak berhenti berharap. Mereka kehilangan orang yang dicintai, tetapi mereka percaya kepada Allah. Nusaibah bukan perempuan tanpa air mata. Ia adalah perempuan yang air matanya tidak mengalahkan imannya. Dan itu jauh lebih kuat.
Kisah Nusaibah juga membawa pertanyaan yang berlawanan. Apa yang terjadi jika semua orang memilih mundur? Jika semua orang berkata, bukan urusanku. Jika semua orang berkata, ada orang lain yang akan melakukannya. Jika semua orang menunggu orang lain bertindak, banyak hal baik tidak akan pernah terjadi. Dalam kehidupan, ada saat-saat ketika kita menjadi satu-satunya orang yang bisa melakukan sesuatu. Mungkin melihat seseorang jatuh, mungkin mengetahui sebuah kebohongan, mungkin melihat orang yang membutuhkan pertolongan, mungkin memiliki kesempatan membela seseorang yang diperlakukan tidak adil. Pada saat seperti itu, kita harus bertanya, jika bukan aku, siapa? Nusaibah menghadapi pertanyaan itu di Uhud. Dan jawabannya bukan dengan kata-kata. Ia menjawab dengan langkah kakinya. Ia maju. Namun ada pelajaran lain yang tak kalah penting. Keberanian tidak boleh dipisahkan dari ketaatan. Uhud menjadi bukti bahwa strategi Rasulullah sangat penting. Pasukan pemanah mendapatkan perintah untuk tetap berada di tempat. Ketika sebagian meninggalkan posisi, keadaan berubah. Ini mengajarkan bahwa keberanian tanpa disiplin dapat menjadi masalah. Tidak cukup hanya berani, kita harus tahu kapan bergerak, kapan berhenti, kapan maju, kapan menahan diri. Nusaibah sendiri tidak maju sembarangan sejak awal. Ia awalnya menjalankan tugasnya. Ketika keadaan berubah dan Rasulullah berada dalam bahaya, ia bertindak. Jadi keberanian bukan berarti selalu bergerak. Kadang keberanian justru berarti mampu menahan diri. Seringkali ketika membicarakan sejarah Islam, kita lebih banyak mendengar nama laki-laki. Para sahabat, para panglima, para khalifah, para ulama. Padahal sejarah Islam juga dibentuk oleh banyak perempuan luar biasa. Khadijah, Aisyah, Fatimah, Asma, Sumayyah, Nusaibah, dan banyak lainnya. Mereka memiliki peran yang berbeda. Ada yang mendukung dakwah, ada yang meriwayatkan ilmu, ada yang merawat, ada yang berdagang, ada yang mendidik, ada yang mempertahankan kaum muslimin. Kisah mereka menunjukkan bahwa kontribusi terhadap Islam tidak memiliki satu bentuk saja. Seseorang tidak harus menjadi panglima untuk berjasa, tidak harus memiliki jabatan, tidak harus terkenal. Setiap orang dapat memiliki peran. Nama Nusaibah tetap muncul dalam berbagai karya sejarah dan sirah. Ia dikenal sebagai Ummu Ammarah. Ia berasal dari kalangan Ansar. Ia termasuk perempuan yang ikut dalam Bayatul Aqobah dan kemudian dikenal karena keberaniannya dalam Uhud. Kisahnya menjadi salah satu contoh bagaimana perempuan muslimah pada masa Nabi berkontribusi dalam berbagai keadaan. Namun kita harus berhati-hati ketika menceritakan sejarah. Tidak semua detail populer yang beredar di internet memiliki kekuatan riwayat yang sama. Karena itu, ketika membuat konten sejarah Islam, lebih baik membedakan antara fakta yang memiliki dasar riwayat dengan dramatisasi untuk kebutuhan cerita. Dialog yang kita dengarkan dalam film atau narasi belum tentu pernah diucapkan persis seperti itu. Tetapi pesan moralnya tetap dapat disampaikan selama tidak diklaim sebagai perkataan literal tokoh sejarah. Sekarang mari kita tinggalkan sementara suasana abad ke-7. Bayangkan kita kembali ke zaman sekarang. Kita tidak mendengar suara pedang. Kita mendengar notifikasi ponsel. Kita tidak melihat pasukan berbaris. Kita melihat manusia berlomba mencari pengakuan. Namun manusia masih menghadapi perang. Perang melawan keserakahan. Perang melawan kebohongan. Perang melawan hawa nafsu. Perang melawan rasa malas. Perang melawan keputusasaan. Dan dalam perang itu, kita membutuhkan keberanian. Bukan keberanian untuk menyakiti, tetapi keberanian untuk memperbaiki. Keberanian untuk berkata benar, keberanian untuk meminta maaf, keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang haram, keberanian untuk memulai kembali, keberanian untuk mengakui bahwa kita salah. Itulah bentuk keberanian yang sangat dibutuhkan manusia modern. Kisah Nusaibah memiliki pesan khusus bagi para ibu. Anak-anak mungkin tidak mengingat semua nasihat kita, tetapi mereka akan mengingat bagaimana kita menjalani hidup. Jika seorang ibu menunjukkan bahwa kesulitan harus dihadapi dengan sabar, anak akan belajar. Jika seorang ibu menunjukkan bahwa doa tidak boleh ditinggalkan, anak akan belajar. Jika seorang ibu menunjukkan bahwa kejujuran lebih berharga daripada keuntungan,
anak akan belajar. Nusaibah mengajarkan pendidikan melalui tindakan. Ia tidak hanya berkata bahwa iman harus dipertahankan. Ia memperlihatkannya, dan anaknya melihat. Karena itu, pendidikan terbesar dalam keluarga seringkali tidak berlangsung di sekolah. Ia berlangsung di rumah, di meja makan, di ruang keluarga. Saat anak melihat ayah dan ibunya menghadapi masalah. Saat anak melihat bagaimana orang tua memperlakukan orang lain. Saat anak melihat apakah orang tuanya tetap beribadah ketika hidup sedang sulit. Tetapi kisah ini juga berbicara kepada para ayah. Anak membutuhkan teladan, bukan hanya perintah. Seorang ayah yang ingin anaknya kuat harus menunjukkan bagaimana menghadapi kesulitan. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan keteguhan. Bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kebijaksanaan. Bukan dengan kesombongan, tetapi dengan tanggung jawab. Keluarga Nusaibah mengajarkan bahwa keberanian dapat menjadi warisan moral. Bukan warisan harta, bukan warisan jabatan, tetapi warisan karakter. Mungkin ada seseorang yang sedang mendengarkan kisah ini malam ini. Ia sedang terluka, bukan karena pedang, tetapi karena kehidupan. Mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan orang yang dicintai. Mungkin dikhianati, mungkin gagal, mungkin doanya belum dikabulkan seperti yang ia harapkan. Ia mungkin merasa, aku sudah tidak kuat. Jika demikian, ingatlah Nusaibah. Tubuhnya pernah terluka, hatinya pernah kehilangan. Namun ia tidak berhenti. Ini bukan berarti kita harus memaksakan diri ketika sudah benar-benar kelelahan. Islam tidak mengajarkan manusia untuk menghancurkan dirinya. Tetapi ketika hidup meminta kita untuk bangkit sekali lagi, jangan langsung mengatakan, aku tidak mampu. Mungkin kita memang tidak mampu sendirian. Maka mintalah pertolongan Allah. Berdoalah, cari orang yang dapat membantu. Kemudian berdirilah perlahan. Tidak perlu langsung berlari. Cukup berdiri. Satu langkah. Kemudian satu langkah lagi. Nusaibah tidak berada di Uhud untuk mengejar kemenangan pribadi. Ia berada di sana karena tanggung jawab. Dan ini penting. Dalam hidup, kita sering mengukur keberanian dari hasil. Kalau berhasil, kita sebut pemberani. Kalau gagal, kita menyebutnya sia-sia. Padahal tidak selalu demikian. Seseorang dapat melakukan hal yang benar meskipun hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Seorang ayah dapat bekerja keras meskipun belum kaya. Seorang ibu dapat mendidik anak dengan sabar meskipun anaknya belum berubah. Seseorang dapat berdakwah meskipun belum banyak yang mendengar. Seseorang dapat berbuat baik meskipun tidak mendapatkan balasan. Hasil bukan selalu ukuran utama. Yang penting adalah apakah kita telah melakukan bagian kita dengan benar. Karena zaman berubah, manusia tidak. Kita masih takut, masih berharap, masih menangis, masih kehilangan, masih membutuhkan keberanian. Nusaibah hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namun pertanyaan yang dihadapinya masih sama. Apakah kita akan berdiri ketika keadaan sulit? Apakah kita akan mempertahankan prinsip ketika orang lain meninggalkannya? Apakah kita akan menolong ketika tidak ada keuntungan? Apakah kita akan tetap percaya kepada Allah ketika kehidupan tidak berjalan sesuai rencana? Itulah mengapa sejarah tidak boleh hanya menjadi cerita masa lalu. Sejarah harus menjadi cermin. Kita melihat mereka. Kemudian kita melihat diri sendiri. Bayangkan setelah semuanya selesai. Malam turun. Medan Uhud menjadi lebih sunyi. Suara perang menghilang. Yang tersisa hanyalah luka, kesedihan, dan orang-orang yang masih hidup. Nusaibah mungkin memandang langit. Tubuhnya sakit. Tetapi ia masih hidup. Ia mungkin mengingat apa yang terjadi hari itu. Orang-orang yang gugur. Orang-orang yang terluka. Rasulullah yang berhasil diselamatkan. Dan ia mungkin menyadari satu hal. Hari itu telah mengubah hidupnya. Bukan karena ia mendapatkan gelar. Bukan karena namanya terkenal. Tetapi karena ia telah melewati ujian. Dan setiap ujian yang kita lewati dengan iman akan meninggalkan sesuatu dalam diri kita. Kita menjadi lebih matang, lebih sabar, lebih kuat, lebih dekat kepada Allah. Kita dapat mendengar kisah Nusaibah selama 1 jam. Kita bisa terharu. Kita bisa kagum. Kita bisa mengatakan, luar biasa. Tetapi setelah video selesai, kehidupan kembali seperti biasa.
Itulah masalahnya. Sejarah tidak akan mengubah kita hanya karena kita mengetahuinya. Ia berubah ketika kita mengambil pelajaran. Jika kisah Nusaibah membuat kita lebih berani berkata jujur, berarti kisah itu hidup. Jika membuat kita lebih sabar menghadapi keluarga, berarti kisah itu hidup. Jika membuat kita lebih kuat menghadapi ujian, berarti kisah itu hidup. Jika membuat kita lebih dekat kepada Allah, berarti kisah itu hidup. Tetapi jika hanya membuat kita kagum selama beberapa menit lalu lupa, maka kita baru mengetahui sejarah. Belum belajar darinya. Mungkin keberanian terbesar bukanlah menghadapi musuh di depan mata. Mungkin keberanian terbesar adalah menghadapi diri sendiri. Melawan ego, mengakui kesalahan, meminta maaf, meninggalkan kebiasaan buruk, mengalah demi keluarga, memaafkan, menolak uang yang haram, menjaga pandangan, menjaga lisan, menahan amarah. Semua itu tidak menghasilkan tepuk tangan. Tidak ada kamera. Tidak ada penonton. Namun disitulah keikhlasan diuji. Nusaibah mengajarkan keberanian dalam medan yang terlihat. Kita dapat meneruskan pelajarannya dalam medan yang tidak terlihat. Banyak orang berkata, nanti kalau aku sudah kaya, aku akan membantu. Nanti kalau aku sudah punya banyak pengikut, aku akan berdakwah. Nanti kalau aku sudah sukses, aku akan berbuat baik. Tetapi Nusaibah mengajarkan sesuatu yang berbeda. Mulailah dengan apa yang ada. Ia tidak menunggu menjadi tokoh besar. Ia tidak menunggu memiliki perlengkapan sempurna. Ia membawa air, kemudian keadaan berubah. Dan ia melakukan apa yang mampu ia lakukan. Begitu pula kita, tidak perlu menunggu sempurna untuk menjadi baik. Mulai dari hal kecil, satu sedekah, satu doa, satu bantuan, satu perkataan yang lembut, satu dosa yang ditinggalkan, satu salat yang dijaga. Hal kecil yang dilakukan terus-menerus dapat menjadi sesuatu yang besar. Ketika ujian datang, jangan langsung bertanya, "Mengapa aku?" Cobalah bertanya, "Apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui ini?" Pertanyaan itu tidak selalu membuat masalah hilang, tetapi dapat mengubah cara kita menghadapinya. Nusaibah tidak bisa mengendalikan keadaan Uhud. Ia tidak bisa mengendalikan gerakan semua orang. Ia tidak bisa mengendalikan serangan musuh. Tetapi ia bisa mengendalikan pilihannya. Ia bisa memilih berdiri. Begitu juga kita. Kita tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi. Tetapi kita dapat berusaha mengendalikan respons kita. Warisan Nusaibah bukanlah pedangnya. Bukan pula luka-lukanya. Warisan terbesarnya adalah teladan. Bahwa seseorang dapat tetap teguh ketika keadaan berubah. Bahwa seorang ibu dapat menjadi sumber keberanian bagi keluarganya. Bahwa perempuan memiliki tempat dalam sejarah Islam dengan kontribusi yang beragam. Bahwa pengorbanan tidak selalu dilakukan oleh orang-orang yang terkenal. Dan bahwa keberanian sejati lahir dari keyakinan yang kuat. Namanya mungkin tidak selalu disebut dalam percakapan sehari-hari. Namun kisahnya layak dikenalkan kepada generasi muda. Agar mereka mengetahui bahwa sejarah Islam tidak hanya berisi nama-nama yang sudah sering mereka dengar. Ada banyak manusia luar biasa yang hidup dalam kesederhanaan. Nusaibah adalah salah satunya. Bayangkan kembali adegan di Uhud. Debu, pedang, teriakan, pasukan yang kacau. Dan di tengah semuanya, seorang perempuan berdiri. Ia bukan ratu, bukan panglima, bukan pemilik kekuasaan. Ia hanya seorang hamba Allah. Tetapi pada saat itu, keberaniannya berbicara lebih keras daripada status apapun. Ia berdiri karena cinta kepada Rasulullah. Ia berdiri karena iman. Ia berdiri karena tanggung jawab. Dan sejarah mengingatnya. Mungkin itulah pesan paling indah dari kisah ini. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Jangan menganggap seseorang tidak penting hanya karena ia tidak memiliki jabatan. Karena ketika ujian datang, orang yang paling sederhana bisa menjadi orang yang paling teguh. Nusaibah pergi membawa air. Ia mungkin tidak mengetahui bahwa hari itu akan menjadi salah satu hari paling menentukan dalam hidupnya. Begitu juga kita. Kita menjalani hari biasa. Bangun, bekerja, makan, berbicara dengan keluarga, tidur. Namun tidak ada yang tahu kapan sebuah peristiwa akan mengubah hidup. Kehilangan, kesempatan, pertemuan, kegagalan, ujian. Karena itu,
Persiapkan hati sebelum ujian datang. Perkuat iman sebelum badai. Latih kesabaran sebelum masalah. Bangun hubungan dengan Allah sebelum kita membutuhkan pertolongannya. Sebab ketika ujian datang, karakter yang telah dibentuk akan berbicara. Dalam hidup, kita sering melihat orang yang paling kuat sebagai orang yang memiliki uang, atau jabatan, atau pengaruh, atau pengikut. Namun sejarah sering memperlihatkan sebaliknya. Kekuatan terbesar dapat berada pada hati seseorang. Orang yang tidak memiliki banyak harta dapat sangat kuat. Orang yang tidak memiliki jabatan dapat sangat berpengaruh. Orang yang tidak dikenal dapat meninggalkan warisan besar. Nusaibah adalah contoh bahwa ukuran manusia tidak selalu sama dengan ukuran dunia. Dunia mungkin bertanya, berapa banyak yang kamu miliki? Iman bertanya, apa yang kamu lakukan dengan apa yang Allah berikan? Pada akhirnya, kisah Nusaibah bukan kisah tentang seorang perempuan yang ingin menjadi pahlawan. Ini adalah kisah tentang seseorang yang melihat sebuah tanggung jawab dan memilih untuk tidak melarikan diri. Ia datang membawa air, ia pulang membawa luka, ia kehilangan orang yang dicintai. Namun ia tidak kehilangan keyakinannya. Dan mungkin kita dapat mengambil satu pesan sederhana dari hidupnya. Jangan menunggu menjadi hebat untuk melakukan kebaikan. Mulailah dari apa yang ada. Jika hanya mampu membantu satu orang, bantulah satu orang. Jika hanya mampu memberikan satu nasihat, berikan dengan lembut. Jika hanya mampu bersedekah sedikit, sedekahkan. Jika hanya mampu berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jika hanya mampu bertahan hari ini, bertahanlah. Sebab kita tidak pernah tahu amal kecil mana yang akan menjadi besar di sisi Allah. Nusaibah mungkin tidak pernah membayangkan bahwa keberaniannya akan dikenang selama berabad-abad. Tetapi ia melakukan apa yang harus dilakukan. Dan itu sudah cukup. Maka jika suatu hari kehidupan membuatmu takut, jika keadaan membuatmu ingin menyerah, jika semua orang memilih mundur, ingatlah kisah seorang perempuan dari Madinah yang berdiri di tengah kekacauan Uhud. Namanya Nusaibah binti Ka'ab, Ummu Ammarah, seorang ibu, seorang muslimah, seorang perempuan yang pernah membawa air ke medan perang. Namun ketika keadaan berubah, ia tidak lagi hanya membawa air. Ia membawa keberanian, ia membawa keteguhan, ia membawa pengorbanan. Dan pada hari itu, di bawah terik matahari Uhud, seorang perempuan membuktikan bahwa keberanian tidak selalu lahir dari tubuh yang kuat. Keberanian lahir dari hati yang yakin. Maka ketika hidupmu terasa berat, jangan selalu bertanya, apakah aku cukup kuat? Tanyakan, apakah aku masih memiliki alasan untuk bertahan? Jika jawabannya adalah iya, maka berdirilah. Tidak harus berlari. Tidak harus langsung menang. Cukup berdiri. Kemudian ambil satu langkah. Karena terkadang, kemenangan pertama dalam hidup bukanlah mengalahkan musuh. Kemenangan pertama adalah mengalahkan keinginan untuk menyerah. Dan mungkin, disitulah kisah Nusaibah benar-benar berbicara kepada kita. Bukan dari masa lalu, tetapi dari hati ke hati. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan berhenti hanya pada rasa kagum. Ambillah satu pelajaran darinya dan praktikkan dalam kehidupan. Bagikan kisah ini kepada orang lain, terutama kepada mereka yang sedang merasa lemah dan kehilangan keberanian. Karena mungkin, satu kisah sederhana yang kita bagikan hari ini menjadi alasan seseorang untuk bangkit kembali esok hari.